Emang kudu kenapa? Woi, ini kita kedatangan teman baru. Tamu. Ini kita kayak podcast yang lagi tenda-tenda itu ngundang tamu. Berarti ini bahasnya misteri. Oh, bisa. Muka gua kayak horor banget ya. Bukan bahas horor bener, mukanya horor dia soalnya. Harus misteri. Dia kayak Om Sanda sih dia. Oh, Om Santa. Cuma pecinya merah. Pecinya hitam bukan peci merah. Peci juga, pernah peci. Beda peci. Kiamat peci gua. Nomor peci. Ini kalau begini udah Alpiah udah tamat kayaknya gua. Bisa. Iya. Kan pakai sejadah, Bro. Kalau sholat itu biar nggak botak topinya. Iya bener. Ini kegerus di aspal mulu kayaknya. Iya. Emang lu kalau ini ada telat mulu kali dia ya. Kagak lah, ini mah ibaratnya kayak emang keringet sih sebenarnya. Biasa lu pakai. Cuma identitas aja sih. Identitas ya. Ben gua ada tuh yang pakai ituan juga. Nanti ini ke atas tingginya segini nih. Tinggi. Iya. Buat Enggak, kata kantoran. Sambil lewat sambil gini-giniin mangga tuh. Iya. Yang kalau lagi sholat nyusahin orang tuh. Iya. Mata tadi sundul-sundul. Jodoh kayak jatuh. Iya bener jatuh ke Mata lagi. sundul-sundul. Coba lu jelasin dulu nih, lu dari planet mana nih? Iya. Lu datang kemari ngapain nih, dari planet mana, naik apaan ya kan turunnya. Gua dari Namnek sebenarnya. Udah naik. Diundang sama si Uya kemari, di Gitu. ngapain ini kan. Alhamdulillah kita di sini diundang di apa nih? Di Kafe apa tuh? Dobleh. Kafe Doble ya kan. Kafe Dobleh. Ibria sama yang Mas, Jalan Flamboyan 2 B3 khususnya buat orang Tangerang lah ya kan. Mampirlah kemari, tempatnya asik kok. Asik ya? Adem ya? Adem. Hawanya nggak mistis di sini adem. Enggak mistis. Padahal kita mau ngomongin mistis, ngeliat muka lu mistis soalnya ini. Iya ini sih. Kamu kan mistis. Kok muka mistis banget ya? Itu tuh bang, ditaruh di roti. Taruh di roti. Mistis. Iya, jadi yang coklat ada tuh yang warna-warni juga kan. Ini ada. Heeh. Nggak nyambung deh, biarin aja dengan hati dia. Lama. Lama bercandanya mana? Gak boleh bego di sini mah, pokoknya mah. Mistis. Mistis sere. Iya, mistis sere. Tapi kalau misalnya kita ngomongin mistis sih, setiap orang pasti punya pengalaman mistis. Nah, lo punya kan nih? Banyak. Boleh coba ceritain dah. Banget. Gua pengen teman-teman gua juga pada dengar nih cerita mistis. Gitu. Cuma kalau kita Gila ngeri banget. Belum. udah semangat ya. Belum mulai dia lagi mau cerita, udah denger dia cerita dulu. Kata ngeri banget. Anjing. Kampret. Potong gua. Jadi kita balik. Coba ulang. Putar balik. Gua enaknya rokok dulu ngapain ya? Oh, bisa minum. Bisa minum? Iya lah, bisa minum. Om Daniel, lu mau ngopi? Enggak, udah Bang, itu aja tuh Bang. Apa? Masa air minum second? Iya, kita second. Air minum second. Kita itu mah. Wah, nih, mau pesen apa tadi ini? Orson. Mana ada di kafe Orson, Mali. Lupa gua. Asal Marina. Mulai kagak nih? Bisa cerita. Ini nih. Udah begini nih. Kenapa tuh? Rusak. Selesai. Ayo, oke. Lu punya cerita apa tentang cerita horor nih? Dari apa ya? Gua pernah ngalamin di umur berapa sih? Gue SMP umur berapa tuh? Biasanya sih lebih libur 65 biasanya. Tua banget gila. Mau libur. Lu libur? Libur. Oh, libur dia. Dia lupa libur soalnya. Lu masuk tahun berapa sih lu? 1962. Zaman Modern ya. Berdiri sejak. Nyonya Menir. Iya ini. Saya namanya bener. Ya, kita kan penggemar SMP berarti sekitar tahun 90-an lah. 95 kan 96. Tuan abang berarti. Wah, gua lupa itu sebenarnya. Tante Piki 98 lah. 98. Oh iya. Tante Piki. Ini apa Tante Piki? Indomie. Indomie, lu mau makan dong? Deh. Lu makan dong. Serius deh. Lu nggak usah melotot.
Kau minum itu apa Piki? Es teh manis 3. Es teh manis 3. Oh itu Piki, belewah Piki. Oh, satu belewah. Leweh itu. Ya, berarti SMP tuh. SMP Sekitar tahun 98. awalnya sih juga gue nggak ngerti ya kalau bahasa gue punya guru ya guru itu sih bahasanya kayak lu kayak pindah frekuensi aja ya Oh, benda alam loh. bukan alam. Oh, beda frekuensi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ada delta, gamma, apa satu lagi tuh delta, gamma, sama theta. Ternyata. Itu manusia tuh pasti ada. Sentri nggak diajak? Sentri nggak diajak? Jangan. Bini gua itu. Itu ada tuh. Jadi Sebenarnya sih kalau para makhluk halus itu sebenarnya kalau gue pahamin ya, Iya, iya. pahamin itu cuma nyerang dari rasa takut kita aja sih. oh, Karena setiap jangan manusia rasa pasti ada rasa takut. Semakin kita takut, semakin di apa ya, jadi kayak halusinasi itu jadi wujud. Oh gitu. Oh ada tuh, temen gua gitu. Ada. Halusinasi mulu. Tiap hari dia. Iya, ada tuh. Ariel tantrum lo namanya. Sama kalau lapar kan dia suka halusinasi ya. Halusinasi. 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 Oh, berarti halusinasi. Iya. Tapi emang bener sih kalau kita tuh emang berdampingan. Sama masih. Makhluk Allah tuh ibaratnya ada lagi. Itu tuh ada jelas. Itu jaraknya tuh 1 jengkal di kita udah jelas. Kalau kita kan nggak dihijab tuh. Beda alam soalnya. Iya, hijab tuh kita tuh nggak bisa ngeliat gitu. Oh bukan berarti ibaratnya dia kena fitnah kita terus. Setiap Kita hari. nyalain dia mulu. Iya. Dasar anak setan lah, segala macam ya kan. Itu lama-lama tuh setan pulang tuh bawa koper. Sekarang diminta mulu kemari. Padahal kita sendiri, kelakuan kita sendiri. Iya. Tapi dia yang dipindah terus ya. Nah, ceritanya gimana Iya, ya? awalnya kan gue dulu, waktu namanya anak masih bocah gitu kan setiap hari main bola ya kan bola di lapangan namanya anak-anak tuh kita nongkrong tuh terus ada temen gue ngetuk Peng, mangga lu kayaknya udah berbuah dia bilang Mangga udah berbuah. Iya, mangga udah pada matang deh bilang gitu nah, terus enak nih katanya kayaknya kalau ngambil waktu itu gue tinggal di mes di pabrik itu pabrik apa namanya pabrik cat Di daerah mana? di Nagrak Oh, Nagra. gua naik yang kisaran 8 meteran lah namanya mangga udah jauh-jauh ya kan Oh, pohonnya. Gitu ya. 8 meter. Kayak cita-cita dah. Bener. Iya. namanya udah Ini jauh romannya lu kok distract banget sama mie goreng mau apa sih? Gua kagak serius, gua kagak. Bener Ya pada ngiler ya nonton. ya namanya jangkauan mangga yang mau gua ambil lebih jauh ya kan gua nggak bisa nakal goyak tuh mangga tuh Goyak. gua pegangan goyak emang dorang Tapi lu di atas. ya iyalah masih Oh, bawah lu SMP tuh ya? Udah mulai tolol tuh. iya Sampai sekarang berarti? Kagak. Oke. terus habis goyak ya kan mentah tuh ranting entah gue jatuh mulai ditolong sama temen gue malah ketawain Iya, Bang. padahal masih ngap banget itu gua nggak ada gua ampok semua ngap banget ya ngap Itu ketua ranting tuh yang ngetawain enggak? enggak Oh. pohon ngomong beracun lu ya Gua kata itu apa? Iya. Yang lagi rame. Yang lagi rame. Oh, yang lagi rame. Ya or gitu ya. ini orang-orang di mana nih mungkin nggak ada orang kayaknya Horor kayak kita begini. buset Terus mandinya dapat tapi. Dapat tapi. jatuh malah jatuh pas gua jatuh nggak Satu ditolongin dulunya. sebuahnya Mangga. Gua Jadi sih dapat mangga, ranting belum. pada waktu itu kan karena gue saking takutnya sama orang tua ya malah jatuh gue tuh gue mikirin ranting gimana mindahin itu Tempel lagi aja. gue tarik gue kumpulin tempat sampah kan gue tutup pakai rumput tuh nggak ada taman bokap waktu itu kan Ya, terkesannya udah lama deh ya itu juga ya. cuma waktu itu gue balik gue mandi emang masih ngerasa pada sakit badan gue balik ke rumah neneknya temen gue tuh tukang urut Oh. pada waktu itu gue nggak paham Ya lu belum jadi disuruh pulang lagi sama neneknya tukang apa Jadi belum sampai dulu suruh pulang. suruh pulang Ya, lu belum daftar berarti.
Gue sih gue pamer karena emang gue nggak bawa orang tua gue. Oh. Mungkin setelah gue diurut tuh yang bedanya siapa ya? Iya, bener. Itu yang mau balik. Sering terjadi tapi. Iya bener. Gue balik, terus gue tidur, ini mati gue ada nih. Bangun tidur gue kayaknya tuh rame. Gue rame. Bangun tidur di kamar apa di mana nih? Di ruangan rumah gue rame. Gitu terus. Iya. Pas buka kamar makanya menyokap almarhum nyokap tuh nanya apa rame apanya kan gue bingung ya terus tuh banyak orang-orang kayak segala macam banyak gitu ya aktivitas biasa itu nggak ada. Nah di situ gue kayak yang belum mulai gue itu gue tetap bilang Padahal di mata lu rame. rame Yang ini maksudnya wujudnya wujud orang tapi lu nggak ada. gua nggak tahu. Terus. Nah, sering berjalannya waktu gue makin hari tuh makin badan gue makin panas dingin. Orang udah tepotin udah deket. Soalnya ada pelan ngomongnya. Ya, Inilah namanya. kedeketan nggak bagus. Baik. Ya, boleh lah. Lu juga ya. Gua nggak apa-apa jauh. Lu juga. Ya udah bisa nyampe. Enggak nyampe. Gue yang nyampe, gue agak gede kalau ngomong. Iya. Lanjut. Kuping gue bang. Sorry bang, siding. Lanjut. Nah makin hari tuh makin rame, makin rame. Makin dingin. Oh, panas dingin. Kita kerok tuh almarhum nyokap. Kerok. Pikir udah enakan gimana besok mata kaki gue tuh dingin, anyep. Pegang kuning, asli dingin. Waktu dikerik tuh ada tulisannya coba lagi apa? Ya. Gue kira ale. Besok. Lagi orang apa ale dikerik aja. Ale. Boleh sering sama nyokap. Coba lagi nggak ada, coba lagi. Terus aja ke bawah ya. Sampai besok. Gitu aja udah sampai habis. Nah, terus kata nyokap lu kenapa tuh? Terus kenapa? Ya di sana meriangin aja, cuma gue nggak jujur sama anak kecil bocah. Oh, lu nggak jujur kalau lu jatuh dari pohon mangga. Itu 2 minggu sampai ada orang bilang kalau gue kena tipes. Kena tipes. Makanya panggil gedong. Yang tapi kena tipes nih. Iya, gue udah ke rumah sakit kata dokter pun ya biasa namanya diagnosa dokter kan. Ya. Gedong hijau. Ini bocah nggak apa-apa bahasanya gitu. Panas segala macam. Koyen gitu. Balik, ya begitu lagi. Dingin lagi. Dingin lagi. Pas yang gua alami itu akhirnya bokap gua manggil kayak sepuh gitu ya. Di situ dia bilang katanya si penunggu pohon ini senang sama gua. Lalu bingung. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kita dapat minuman loh. Seger amat ini romannya. Lanjut. Wah, katanya seneng sama lu berarti. Iya katanya. Dodong. Enggak yang ngakalinya. Oh, enggak kok. Oh, kalingan. Bener-bener. Berarti ini ya. Terus. Di situ kata yang sepuh itu dia bilang ini bocah harus diambilin kelapa hijau. Apa hijau? Bingung dulu masih ada cuma kan jauh. Zaman daerah Papua Haji, Cadar, misalnya. Cuma ngambilnya nggak bisa dijatuhin. Harus diambil. Dipetik, dibawa ke bawah. Dibawa ke bawah. Oh ini gue sakitnya nyusahin ya. Enggak lagi yang nyuri itu ada aja. Kegiatannya enggak ada yang lain apa kegiatannya. Kayak lagi lomba ini ya, Ninja Hattori. Iya, nyuruh aja dulu yang enggak aja. Bilangin orang mana biar koparanin besok. Nah, waktu itu gue di samping gue di lah ya kan. Dengan harapan orang tua mungkin kita dari umur gue di situ masih antara 14 tahunan lah ya, 14 lah. Itu gue ngajin orang asing kayak berbet apa aja Ikutin malah. gue. Padahal lu nggak bisa ngaji. Padahal ya ngaji gue ngaji. Oh, tapi bisa. Tapi belum Belum hafal. Tapi gue ngikutin. Tapi lu udah balik tuh. Udah bayar. Udah gue di rumah kan. Balik kemana? Paham dia anjing. Kalah lu kan lu kalah. Iya. Pikir gue nggak ada. Kita dari gue. Di situ gue ngajiin, gue ngaji kan. Gue di situ ngomong. Padahal sadarnya gue nih,
sadarnya gue Ya. waktu itu gue ngomong sama orang yang ngelilingin gue, sesama makhluk Allah jangan ganggu. Gue sadar ngomong gitu. Gue gitu sama bang kamu dan ganggu. Iya. Oke. Cuma dianya nyautinnya kalau gue yang ngomong tuh bukan gue. Oh gitu. Nah lu sendiri lu makhluk Allah juga harus keluar. Gue ngomong buat diri gue sendiri, bukan buat lu. Sama sih. Iya. Lu tadi ngomong sama diri lu sendiri nih, sama yang masuk dalam lu. Iya, tapi si orang yang Itu orang nggak dengar tuh. dengar, makanya Disangkanya ngomong ke dia. Iya. Hmm. Jadi dianggapnya itu kayak sosok itu ngomong ke Iya, kayak gua. kayak sesama supir angkot nggak bisa mendahului gitu ya. Iya, iya ada, iya aja dah. Iya iya. Nah, itu posisinya lu ngomong sendiri. Iya, sebenarnya gue ngomong sendiri, ngomong sama diri gue sendiri. Nah, dari situ udah itu gua nggak mau banyak ngomong lagi kan, karena menurut gue udah Ngaco ya? udah nggak bakal beres gue ngobrol, gue diam gitu. Terus gue datang lah ke Injo, gue minumin, terus gue pakai es tuh. Enak sih sebenarnya kalau pakai es tuh, campur susu lagi. Ya. Sedang baru doble itu mantar. Ah, tak baik. Sedap itu. Asli. Terus dan minum kelapa hijau tuh lu. Gue tidur paginya, Mami jalan sama ayah. alhamdulillah tuh kaki yang tambalan telapak kaki gue selama hampir 2 minggu ini mulai enggak tuh. Mulai kangen. Terus Ya udah mungkin karena lu udah ancam kali ya. Gue pikir udah normal. Gue inget banget, itu di musola 12 ya. Waktu awal-awal gue masuk itu, gue masalah hampir seminggu nggak masuk. nggak masuk sekolah. Iya, gue ngeliat sosok-sosok yang nggak jelas tuh. Takut itu. Ngeliat sosok nggak jelas tuh. Bukan masa takutnya. Cuma gue ketika gue ngomong sama teman-teman gue waktu itu, nggak ada yang percaya. Lu lah, orang lu suka ngomong sendiri, lu mana? Percaya lu. Nggak percaya tuh. Nah, yang lu lihat bentuknya kayak apa aja? Ya macam-macam kan. Hah? Ada yang ibaratnya ya paruh, ada yang Pokoknya bentuk aneh-aneh ya. aneh-aneh. Tuh. Serem. Lumayan. Lumayan. Nah, lu nggak takut tuh? Lebih serem muka dia sebenarnya sih. Emang gue juga takut kan kepala. Nggak, dulu nggak takut saat itu. Ya, Bang Sobek. ya agak-agak sawan juga. Cuma Oh. waktu itu gue pas udah dari balik sekolah, gue ngobrol sama nyokap gue, kemarin tuh almarhumah nggak percaya juga. Oke. Terus Dari situ ya udah gue penem dewek aja dah. mendewek. Penem dewek. Lu perasaan lu gimana? Ya udah, Semua orang begitu jahat aja. ya sama lu gitu. Nggak, gue nggak begitu juga. Lebay amat. Lu orang jahat, kamu jahat. Lu yang percaya. Seiring berjalannya waktu, ketika gue setiap ngeliat hal-hal yang begitu, gue diem tuh. Oh, jadi lu jadi bisa ngeliat hal-hal yang begitu? Iya. Setelah kejadian tadi? Setelah kejadian tadi. Serem juga ya. Oke, Iya. kalau mau lihat hal-hal begitu lu ya Jatuh. mangga. Mau jatuh dari pohon mangga pokoknya caranya. Ada mbak, serius. 8 meter. Gua Nanti pernah tutorialnya ada di bawah sini. Tutorial. Gue pernah ketemu temen gue yang begitu juga, dia sampai kayak ada yang kesandung patok atau kuburan. Oh, jatuh ke satu patok. Iya. Kejadian ini sama kayak lu juga, jadi bisa ngelihat hal-hal yang aneh. Oh, geser gitu. frekuensinya kegeser. Oke. Ya, itu gue aduh banget tuh alam itu mah. Nah, seiring berjalannya waktu terus sampai saat ini mungkin ya. Cuma waktu itu gue di-cut ya, gue cerita terus tuh waktu gue kan dijelasin semuanya. Oke. Intinya gue dijelasin semuanya. Saya juga lah nih sama teman-teman di sini. Itu Kan sama dulu gua. kejadian tadi dulu nih, sambungannya apa lagi? Dikatnya tar dulu, sambungannya lagi. Jadi setelah lu udah pokoknya bisa ngeliat kayak begitu tuh, teman-teman lu pada gimana? Ya, Gak ada percaya? Gue pokoknya keep di situ, gue keep. Oh, lu keep sendiri. Jadi menurut gue tuh kayak gue cerita pun lu nggak ngerti, Iya iya, kadang ada yang bisa ngeliat kayak Iya. lu. nggak ngerti gitu kan. Oh. Nah akhirnya di situ sering berjalannya waktu di umur berapa ya? Gue di umur 27-an lah, di umur 27 awal-awal merit ya. Gua udah nikah tuh. Udah nikah gue. Buru-buru banget ya. Itu pun setiap kejadian waktu sama bini gue sendiri ya. Waktu ke awal nikah di kontrakan tuh, bukan om yang hobi bola. Hobi bola tuh. Pas gua abis main bola, namanya gua keringetan, gua ngaso dulu depan kontrakan tuh, ngaso gua. Nah pas itu bini gua lagi goreng tahu. Kondisi Tahu sore, isi. malam, siang, sore. Mau maghrib. Mau maghrib. Dia bikin tahu isi. Pas itu bini gua nawarin, mau tahu isi nggak? Ntar aja gua mandi, gua bilang, Ya. gua mandi dulu. Gua ke mana? Ke kamar mandi, gua mandi kan namanya rak piring tuh.
di atas gerobokan ada gerobokan Iya, iya. Gerobokan tuh apa sih? Gerobokan tempat naro Yang biasa. Kitchen set. Kitchen bukan rak piring, cuma ada gerobokannya kayak kitchennya di atas tuh. Ya pokoknya kotakan buat naro. Kalau bahasa sononya mah gerobokan. Nanti kan netizen orang paham. Paham pasti. Bukan gerobokan Jawa Tengah ya. Gerobokan, translate-nya kitchen set, ya kan? Storage. Ya lanjut. Nah di situ gue mandi kan, sama bini gue ke dapur, ngeliat si tahu itu ada di bawah. Di bawah mana nih? Di bawah lantai. Di lantai. Iya. Nah, Bukan dia- di penggorengan. Kagak, penggoreng udah Kan nggak udah ada. di Oh, udah diangkat. Taruh. Oh iya. Udah disajiin dulu. Enggak, udah di atas itu enggak udah nggak Oh, ditaruh di gerobokan. Itu iya. Jadi habis masak taruh di gerobokan. Iya, gua Pas lu mandi. habis mandi, Enggak, habis mandi, bini gue gedor-gedor. Mhm. Nah, itu tahu kenapa dibuang-buang ke bawah lah, yang buang siapa gue bilang. oh berantakan di bawah. Enggak ada yang berantakan. Apa cuma di atas satu piring biji. tetap? Enggak, satu biji ada di bawah. Oh, satu biji ada di bawah. Oh, bikinnya satu doang. Banyak. Tapi satu yang Cuma jatuh. keadaan Satu yang jatuh. Rombongan itu nutup padahal. Oh. Terus gua giniin, gua alin, Tembus dia. gua alin. Loncat kali pas digoreng kan. Mungkin. Dia Gua alin- lupa pas niris. Kira ikan. Gua alihin tuh, bini Ah. gua alihin. Terus? Gua bilang, lu tadi kali ngegoreng jatuh. Gitu, Kayak itu. gue tadi bilang itu kan. Iya. Bininya bini siapa nih sebenarnya nih? Gua. Nah, ya udah, gue yang tahu. Gua Ya, alihin ya, tuh ya. bini gua kan. Oke, larihin. Terus bini gua, enggak, orang tadi enggak apa mindah ini bener kok, dia bilang gitu. Oh. Udah, gua nggak mau pusing juga. Terus? Nah next kejadian yang gue bikin aneh lagi tuh, gue lagi rebahan, Ya. Bini gue biasa lah rebahan, pengantin baru kan. Oh iya, Depan pengantin baru. depan TV. Enak tuh ya. Sensor lagi ada. Kagak ngapa-ngapain Oh, tuh ya. sambil nonton. Sambil nonton TV. Ntar di blur tenangnya di Next. blur. Itu mah next. Jadi di blur tenangnya. Terus. Udah itu bini gue denger dari kamar mandi tuh kayak ada orang Hmm. air. Mainin air. Dia nggak tahu bayar air mahal kali ya. Iya, malah nih gue bilang, aduh, aneh juga. Pokoknya ngupayakin air dari Iya. gayung gitu ya. Giniin. Nggak ada apa-apa ya, coba kalau lu nggak percaya tuh lihat aja tuh pasti air tenang. Wah, ini beneran. Padahal gue juga dengar. Tapi lu pura-pura. Iya. Akhirnya gue ajak ke kamar mandi. Tuh kan akhirnya nggak namanya Nggak obyek-obyek. obyek gitu kan. Tuh kan nggak apa-apa. Terus gue ya udah. Yang lebih bangsatnya lagi nih, ini ya, bangsatnya nih ya. Dia pernah ngewujudin diri gue. Oh, ngikutin Asli. muka lu. Iya. Oh, maunya itu dia. Dia Iya. brengsek Iya, gitu. mau-maunya gitu dia itu. Kenapa dia nggak ikutin Thomas Georgie gitu ya kan? Atau siapa? Ngapain dia ikutin muka lu gitu? Mau-maunya dia. Gua lewat dari depan tuh bini gua negor dari mana bini gua nyelonong aja katanya ke kamar mandi lah padahal gua belum masuk. Lu dari luar, lu masih di Iya, luar. masih di luar. Bini gua ngomong Terus? dari mana. Oh, serem juga itu. Iya. Lu kalau dia tiba-tiba ngamar sama bini lu gimana? nggak segitu juga. Bacok sama gua. Kayak film bioskop nih. Iya. Oh, Udah bahaya. dilupain dulu soalnya. Iya, bahaya. Nah, pas dari situ gua masuk terus kata bini gua, nah tadi aku udah masuk mana lu, gua baru balik gua bilang gitu. Serius dia apa ngotot kan. Gua di situ agak mikir juga, gua bilang siapa yang masuk gua bilang. Cuma di situ gua enggak mau. Nah, tapi lu cek, kamar mandi lu cek. Gua udah paham deh itu mah. Enggak, tapi enggak kelihatan sama lu. Agak. Nggak ada. Enggak. Hilang udah. Hilang. Oh. Pas dari situ gua agak sempet mikir juga. Nah dari situ akhirnya pas siling berjalan waktu gua ketemu nih sama sosok guru ya. Asal Si A ini. si A ini gua nggak nyangka kalau dia tuh kalau menurut gua kayak gede juga. Iya. Dia punya pemahaman yang luar biasa buat gua. Gua ngobrol dengan pemahaman yang sampai sekarang gua pakai ya. Dia gua cerita tuh apa adanya dari perjalanan yang tadi gua cerita dari awal. Iya. Jadi kalau misalnya wujud sosok di alam gaib itu nggak bisa dipercaya bang, nggak bisa dipercaya. Apa yang lu lihat itu tergantung apa Yang ada di pikiran kita. pikiran kita. Oh, jadi dia bisa menyerupai apa aja Iya. modelnya tuh. Iya. Oh. Jadi gitu. sosoknya itu kalau di rumah tangga, lu boleh cek di Google apa yang namanya setan dasim. Oh, dasim ya, setan yang Iya. merusak rumah tangga. Itu Ya. itu dia. Itu sosoknya pun kayak putih, abu-abu sama pekat hitam. Jadi sorry nih, ibarat di dalam rumah tangga ya, itu pasti ada yang namanya keributan. Pasti
Iya. Itu dia ngambil dari aura si suami istri ini. Hmm. Jadi semakin lu keras, itu semakin kayak warna itu jadi berubah dari putih, abu-abu ke hitam pekat. Si Dasimnya itu, Iya. dia kan nggak bisikin. Jadi apapun yang lu omongin ke bini lu tuh budak. Makanya lu nggak bakal itu. Jadi apa yang dijelasin sama bini kita pun kita juga ketutup. budak gitu. Kita ketutup. Ah. Sebenarnya bukan kuping, Iya. tapi ini tapi yang ini. hati kita mau Rasional tuh nggak bisa berjalan. Iya. Kalau lu udah kena setan itu, rasional lu nggak bisa berjalan. Oh, makanya jadi ribut di rumah tangga. Pasti. Dasim. Masalah kecil pasti gede. Iya, iya. Gara-gara si Dasim tuh ya. Iya. Kalau itu nyata. Cuma masalah kecil itu bisa gede. Kenapa ya? Emang lu ketutup pikiran apa lu sama hati pasti ketutup. Makanya pentingnya ya sorry bukannya gua so agamis ya. Udah nggak apa-apa ya. Pentingnya dalam rumah tangga itu dijaga dengan hal-hal positif ya kayak dalam artian sholat, Iya. ngaji, terus dari sampah Kenapa sampah? dalam rumah tuh. Oh, Itu kalau misalnya kayak kita nih kayak musim kurban ada tulang di dalam rumah tuh, itu Iya. makanan jin bang. betul. Itu makanan jin bang. Tulang itu makanan Iya. jin. Jadi kalau sampah sebelum maghrib kalau bisa udah di luar, Oh, gitu ya. udah dibuang. Terus kayak apa namanya kayak yang buat depan kamar mandi tuh, Keset keset ya. Itu kalau basah diganti, Basah diganti. sawang-sawang itu bersihin. Oh, yang pada ini apa namanya kayak laba-laba itu ya. Bawang, ya. Bawang ya. Itu dibersihin. Oh, itu tempat sarang dia tuh. Iya. Oh. Ini gua ngerokok dulu kali ya. Iya. Lanjut. Ini rokok lah. Oh, jadi ini si Jim Dasim ini memang kelakuannya begitu. Dia suka tuh sama hal yang berantakan di rumah. Bahkan dikatakan di satu hadis itu kalau misalnya Dasim ini tingkatan level setannya udah paling luar biasa. Ya, karena kan prestasi terbesar jin itu adalah memisahkan sebuah rumah tangga. Iya. Itu kan. Wih, ini paham banget loh. Keren ya. Keren. PR tuh. Ini jangan-jangan ya. Ini jangan-jangan ya. Jadi gue gini. Ini jangan-jangan selama ini dia nyamar doang nih. Nyaru. Oke, lanjut. Ayo benar. Makanya kalau si A bilang tuh setan lu nggak bisa percaya, apa yang lu lihat visual yang lu lihat itu nggak nyata dia bilang. Jadi misalkan nih satu jin nih ya, Uya bisa ngelihat pocong, lu bentuknya jadi genderuwo, gue bentuknya jadi apa gitu, Iya. macam-macam. Itu macam-macam. Tergantung apa yang ada di pikiran kita. Ah. Oh gitu. Soalnya gini, Curang pakai hologram dia. kalau penjelasannya 3D. itu dari alam kubur ketika kita meninggal ya, Mm-mm. kita tuh udah pindah bergeser ke alam mana? Betul, Kita al-barzah. cuma jasad doang yang dikubur. Betul. Nah terus bagaimana caranya tuh dia bangkit lagi buat apa namanya, buat ngegoda manusia atau nakut-nakutin manusia gitu. Yang akhirnya timbul jadi fitnah. Ya. Fitnah namanya fitnah kubur tuh. Tapi sebenarnya kalau jenis setan itu namanya kalau jenis setan itu namanya jin korin. Jin korin. Jin korin itu. Ini selama ini nih kita hidup Jin yang sama- Itu yang ini yang dampingin ya. Iya, sampai jin yang sekarang. mendampingi manusia. Sampai sekarang. Makanya dia tahu karakter kita kayak Itu apa ya. dia, suara semua karakter kita sama. Perilaku segala macam ya. Iya. Karena katanya kan tiap manusia lahir jin lahir. Iya. Nah, dia tuh yang jadi itu jin korin mendampingin itu tuh. kita. Itu mendampingin kita itu. Kodam lah ya. Enggak, Kodam kodam beda lagi. beda lagi, beda lagi, kodam. Kalau kodam itu bawaan dari orang tua atau turunan. Jadi misalnya nih kalau orang tua kita Jadi yang baca-baca kodam tuh aura-auranya itu tuh dia tuh ya. Yang lagi rame itu. Iya Pak Pugu. Iya. Oke, makasih Pak Pugu. Jangan lupa ditonton channelnya ya. Podcast sampai doble. Promo kita. Dadah, Mas. Dadah. Jadi sebenarnya emang bukan itu konteksnya. Itu setan jin itu mau bagi-bagi. Bahkan kalau dikatakan kita bisa masuk alam jin aja ketika ada jin yang meninggal kita fardu kifayah ikut ngelatin. Kita tembus nih ke alam jin nih. Oh, kita bisa, maksudnya kita bisa masuk alam jin ketika ada jin yang meninggal, kita fardu kifayah tuh kita latih. Nah, kalau jinnya bukan muslim, Semua jin pasti muslim. lah kan ada yang Ada, cuma kan dalam artian ketika kita melihat melihat sesuatu di alam itu dan kita tahu kalau itu ibarat dia melakukan dengan syariat Islam, kita wajib. wajib. Ya. Pokoknya
kita anggap kita nggak tahu deh di musuhnya bukan, sholatin aja gitu ya. Jadi sebenarnya begitu. Oke. Enggak, maksudnya dalam arti Tapi kan ya, ibaratnya kemungkinan 0,0% itu jarang terjadi. Jarang terjadi. iya makanya kita tahu-tahu pindah ke sono apa Kan banyak kejadian ya, kayak orang yang naik gunung lah, orang yang lagi mati suri, itu kayak ketemu alamnya tuh jadi main dua nih kayak dia nih, gara-gara jatuh. Iya. Jadi main di dua alam dia. Pernah dengar nggak sih di Gunung Lawu namanya Pasar Setan? Ya, sering banget. Itu benar, itu benar. Ketika lu mendengar kayak keramaian hiruk pikuk di luar itu sebenarnya lu nggak usah ikut-ikutan. Ya, Karena ketika kita ingin tahu, ikut masuk, udah kita masuk alam dia tuh. Nah, yang gue tahu nih kan gini, kalau jin yang di daerah perkotaan atau dataran rendah itu memang jin-jin yang musyrik banyakan, sedangkan jin yang muslim itu banyakan naiknya ke atas gunung. Itu yang gue tahu nih. Nah itu makanya kejahatan kebanyakan kan di dataran rendah, benar di daerah kota, pasar gitu. sebenarnya nggak ke situ juga bang. Kalau Gitu. gini nih, contoh sebenarnya gini bang, mau sampai kapanpun tuh jin atau setan itu nggak bisa, iblis yang sekalipun iblis ya, Iya. itu nggak bisa disalahin ntar bang, Nggak bisa disalahin. nggak bisa disalahin di alam perhitungan nanti dalam yaumul hisab itu nggak bisa disalahin. Contoh kalau misalnya iblis ya, bukan gua nganggep nih, gua ngasih contoh yang gua kasih contoh itu iblis juga. Iya. Contoh gini bang, saat kita lagi duduk manis pagi-pagi belum sarapan ada tukang petis lewat, rujak lewat, dia nawarin kan, bang Iya. rujak. Terus Kalau ada jualan, kita mau. ya. Satu bang rujak. Nah terus apa yang kita makan tuh rujak. Kita makan tuh rujak, reaksi yang kita makan rujak belum sarapan, mules, Ya. sakit Yang perut, lain segala kan. macam. Nah itu kita Lu nggak banget bisa. sih itu. Nah, Enggak, emang dia banget bang, dia banget. pagi-pagi doyan makan petis dia. Dia mau gitu. Nggak gitu, itu konsep ibarat ngasih contoh. Dia ngasih contoh, Jadi ibarat contoh. semua tindakan itu sebenarnya Dia- kita yang tanggung jawab. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya apa ya, ketika kita menentukan satu hal, iblis itu menawarkan sesuatu. Ya. Lu mau Serah lu mau apa kagak nih. Oh, iya, Bang. Makanya dia nggak bakal bisa disalahin. nggak bisa bang. Iya. Pertanggungjawaban Bener ketika juga. kita nanti ibaratnya aku melakukan ini karena dia, ya dia pun ibarat ya gue cuma nawarin lo, kenapa lu mau? Oh, iya gitu ya. Kan kurang aja tuh. Gimana? Curang dia. Wow bang, repot. Serius, sama. Nah, Jadi- selama lu bisa melihat alam, sekarang udah nggak bisa kan ceritanya nih? Kalau sekarang bisa kayak ngebedain aja sih bang. Oh, bisa ngebedain. Nggak, selama lu bisa ngelihat alam begitu tuh, yang lu rasain apaan tuh? Ya biasa aja sih, Biasa aja. biasa aja, Keren ya. biasa aja. Gue ngeliat Uya aja udah serem. Karena biasa udah aja. biasa aja kan. Ya, udah biasa jadi, oh iya bener juga ya. Jadi emang udah mungkin dari awal sih emang mungkin gue sawan atau mungkin kayak gimana Kaget, sih? awal-awal kaget. Kayak tidur gue nge-lag sedikit, gue takutnya toto depan gue ya kayak gitu-gitu. Tapi sekarang udah biasa aja. Dan setelah ibaratnya penjelasan itu dijelaskan sama A, akhirnya gue paham. Ini kayak lu pernah ngelihat di bawah lampu nih, di bawah lampu tuh kayak ada apa, kabut. Ya. Lu ngelihat di bawah lampu itu aja ada kabut, itu ada. Oh, jadi kayak dia ngebayar, dia kena cahaya, Iya. ke cahaya lampu, Itu ada. jadi kayak berkabut. Iya, itu ada. Oh. Lu perhatiin di sekitar berkabutnya. Kalau di situ berkabut itu ada. Oh. Kalau dia doang. Iya. Tapi kalau sekitarnya itu berkabut emang cuacanya. Ya, Ya. itu sudah dibedain tuh. Itu kan maksudnya kan. Kayak kalau kita di gunung, gitu, di puncak, atau yang bawah ada bakar sampah di Iya. kabut. Itu beda lagi. Kalau misalnya di bawah lampu, di dalam itu lagi nongkrong, terus di bawah ada kabut. Nah, gua ada kasus nih. Jadi waktu itu gua naik gunung, ya kan, naik gunung. Gua karena capek tidur duluan gua. Temen-temen gua lagi pada bakar api unggun. Pas gua bangun, gua kaget gua. Depan mata gua udah putih-putih nih. Gua merem lagi, ya kan. Saking kagetnya gua, apaan nih? Wah, rese nih gitu kan. Gua melek lagi, masih ada. Gua tidur lagi, gua merem lagi. Wah, apaan Putih nih? ini sosok atau cahaya bang? Ya gua masih belum jelas tuh, samar. Pokoknya gua kaget aja pas gua bangun. Ketutupan selimut gitu. Pas gua melek, gua beraniin buat melek nih ya. Gua beraniin ya. Lager nih. Iya, jangan ditarik dong. Pokoknya gua beraniin buat melek. Ternyata belek gua gantungan di sini. Rese bener. Gua ucap-ucap, oh coba belek gitu. Kan kaget gue ya kan. Nggak ada serem-seremnya begini. Ini nggak ada serem-seremnya. Ya malah serem. Aduh, pikiran kita aja bikin serem. Iya, lagian
ngapain sih kita serem-seremin ya? Itu ya yang jelas kan gini ya, manusia sama jin memang hidupnya berdampingan, cuma beda alam kan gitu. Kayak kita nih manusia sama jin kan beda alam kan. Beda bahan. Beda banget. Beda bahan. Jadi sebenarnya gini bang nih, sorry, Iya. gua mungkin agak keluar jalur ya dari apa yang kita bahas nih. Sebenarnya kalau kita pahamin atau lebih kaji lebih dalam kayak lagunya siapa ya, Ebit GAD ya. Kaji lebih dalam. Perjalanan ini. Lanjut. Pernah nggak abang, pertanyaan saya tuh, pernah nggak abang dengar kayak Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar dia mengatakan perang ini belum apa-apanya, nanti akan ada perang yang lebih besar lagi. Ya. Terus para sahabat bertanya apa itu ya Rasulullah? Dia jawab, perang untuk menghadapi diri sendiri. Yes, benar. Gue pernah dengar tuh. Benar ya? Iya. Nah sekarang pertanyaan gue nih, gue balik nih, konsepnya seperti apa bang? Arti yang dimaksud Kanjeng Nabi itu perang yang lebih besar menghadapi diri sendiri. Salah satunya kan nafsu kita. Betul. Itu salah satunya tuh yang kalau mau belajar ya, belajar gitu. Benar bang. Jadi maaf, saat kita menghadapi seseorang, mungkin ibaratnya dia iri dan segala macam, ya, kita kesal sama tuh orang ya. Lu kesel ya? Kesel gue ceritain, lu kesel lu. Kesel gue. Ya kesel sama orang ya. Nah. Ini yang kita apa ya, yang kita keluarkan dari diri kita ini apa? Apakah bentuk kebencian Ya. atau akhlak? Ya. Kalau misalnya lu kasih kebencian, hasilnya apa? Oke. Kalau lu kasih akhlak, hasilnya apa? Nah, gue juga ada kasus nih gue mau nanya nih. Jadi temen gue nih, dia suka banget ngelemparin sikap atau sesuatu, padahal itu bentuk perhatian dia. Tapi yang nangkep selalu salah. Itu gimana itu? Jadi gini, contoh konkret gimana ya? Contoh konkretnya misalkan dia mau ngelarang temen dia suka minum-minum nih misalkan, ya kan? Lu jangan minum-minum, ntar mati. Itu kan sebenarnya bentuk perhatian. Iya. Coba yang nangkep kan pasti beda nih. Lu sok nguruin, sok apa kayak gitu-gitu itu gimana tuh? Sebenarnya kalau yang kalau gue pahamin yang bermasalah itu bukan yang ngasih tahu dengan kebaikan itu bang. Yang Bukan. bermasalah itu yang menerima. menerima. Oke, jadi kalau sesuatu itu memang baik diucapin, walaupun dengan cara yang salah gitu. Contoh gini bang, Oke, gimana? kalau misalnya kita punya koreng, Ya. kalau misalnya alkohol kan bentuknya kan dingin ya sifatnya. Dingin, betul. Kalau disiram ke koreng, Buset nyakit. persis kayak gitu bang. Oh, gitu ya. Jadi ibaratnya ketika kita mengeluarkan satu kebaikan, orang itu nggak terima, ya berarti dia berasanya kayak lagi disiram, korengan iya, lagi korengan disiram Itu dia, alkohol Bang. atau disiram bensin kali Padahal ya. karena alkohol itu untuk koreng kita baik sebenarnya. Benar-benar ngematiin kuman-kuman ya. bakteri. Oh, Itu makanya persis kayak gitu, Bang. tergantung penerimanya sebenarnya. Itu, ya. Bang. Jadi terkadang kebaikan itu diterima sama orang lain jadinya ya kayak berasa nggak enak gitu ya. Iya. Sakit gitu terima. Itu. Karena kata Sayyidina Ali pun mengatakan sampaikanlah walaupun ibaratnya buat orang itu nggak enak sama lu lah kasar gitu. Gitu. Itu satu kebaikan sampaikanlah. Sampaiin aja gitu Nah, ya. Jadi ada yang ibaratnya kalau bahasa santri-santri itu kita udah gugurin kewajiban bang. Yang penting udah nyampein. Ah. Iya. Kalau misalnya lu ngeliat satu kemudaratan, kejoliman, lu nggak nyampein, ya lu sendiri kena beban. Ya, perihal itu dilakuin sama orang itu apa enggak, itu urusan dia. Urusan dia. Urusan kita cuma nyampein. Udah gugurin kewajiban. Yes, oh gitu. Nah, tuh dengerin lo pada. Nih, jadi kalau lu melihat kezoliman ya kan, Sampein aja. ke apa kemunkaran, sampein aja. Perihal mau dilakuin sama enggak tuh orang, bodo amat. Soalnya kan hati itu kan bukan milik kita bang. Boleh. Allah yang menggerakkan. Kalimahnya Dalam tuh ya Allahumma mukhalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allah yang membolak-balikkan Kan hati. hati. Jadi karena hati ini di atas agamamu. Jadi bukan urusan kita sebenarnya hati. Iya. Kita cuma menyampaikan aja. Kalau kita diem, ya kita juga salah. Nah, ada tugas kita sebenarnya nyampein. Iya. Nanti pun di umur itu kita akan ditanya bang. Dan lu nggak ngasih tahu gitu ya. Gitu. Oh, iya Berat bener bang. juga. Berat. Ya. Gue nyampein nih ya sama lu ya. Lu yang udah jangan sering ketemu sembarangan. Sama orang ya. Cuma 2 lembar. Oh iya, dia udah nyampein nih. Sama gue nyampein salah mulu pesennya. Persis begitu banget bang.
Jadi kalau misalnya ada kita menyampaikan sesuatu hal yang baik, orang itu nggak menerima ya anggapnya berarti harus lagi korengan. Lagi korengan, bener. Perih dia kesiram. Perih pasti. Wah, dibilangin yang baik, perih ya rasanya gitu. Nggak bakal terima. Atau mungkin dari sebelumnya dia punya hal yang namanya penyakit hati. Wah, itu dia tuh. Dengki, iri, Iya. terus nusud, Oh, terus hasad. hasad, banyak lah. Dia udah membentengi dirinya, udah dengan penyakit hati, udah repot. Wah, ribet dah. Kayak lu kemarin lu cerita sama gua apa tuh kemarin? Apa tuh? Cerita sama gua berpulang kemarin. Mana tuh? Kemarin lu Gimana lihat tuh? gua kemarin. Ribet. Yang gua dikasih daging apa yang sebelumnya? Gua kemarin lebaran aja dikasih daging sama dia, Bang. Wih. Iya. Lu yang pas kemarin, kan lu cerita di rumah gua. Bahasanya emang banyak soalnya, uy. Yang lu ngeliat gua itu. Gimana? Lu ngeliat gua ribet. Yang mana? Emang lu, dia memang ribet emang. Iya, akhirnya gua mikir nih. Iya. Yang mana nih? Loading gua Iya, loading. makanya dia lu loading mulu. Sampai sih lu jadinya. Yang mana nih kita bahas nih? Lu soalnya kan sering curhat berdua, banyak kalau curhatan lu berdua kali ya. Iya, dia nih. Banyak, Bang. Parah emang. Jadi permasalahannya itu sebenarnya hidup ini kita tuh ngadepin diri kita sendiri. Iya, itu yang Sekarang ya? berat emang. Apa sih yang nggak ada di diri kita? Ada semua. Ada semua. Males, rajin. Bukan. Iya kan? Nih, alam seluruh alam ini Oh. yang nggak ada di diri kita itu apa sih? Batu nggak ada. Ada, Bang. Ada. Sifat lu. Bu, Ada kalau keras kayak batu lu, iya bener juga. Oh, batu lu ya, iya bener juga ya. Iya. Oh, Ada iya. semua. Air, ngademin. Iya. Tapi lagi pulang kampung sekarang. Ada. Siapa tuh? Ngademin. Oh, iya. Lagi pulang kampung dulu. Sungai. Itu kan sate kan. Balik lagi Madura. Iya. Semua Semua ada. haji pulang kampung. Karena nih kalau dibilang dibahasakan kita khalifah ya dalam artian khalifah itu Wah, pemimpin berarti artinya. pemimpin. Iya, iya. Dalam artian ya alam semesta ini semua adalah wujudnya ada di kita semua. Setan, jin, air, api, ada semua. Malaikat ada ya, berhati baik ya. Iya. Terus, bukan masalah ini juga, Bang. Hmm. Jadi kalau misalnya kita bahas malaikat nih, Oh, apa yang kita makan, ya. lu bisa nggak lu mata-matain nutrisi ke sini, zat besi ke sini? Nggak bisa. Siapa yang ngurus? Iya benar juga ya. Programnya siapa yang ngurus itu ya? Yang ngatur siapa? Nggak cuma Allah pun ada pekerja-pekerjanya. Iya, iya. Malaikat-malaikat itu sendiri. Dia ngatur itu Iya. ya. Terus Udara masuk jangan larinya ke usus gitu ya. Banyak paru-paru gitu ya. terus sekarang harus mau. Iya, salah-salah masuk bentar. Bener Melambung juga. nih, pas melambung. Pas melambung nih, pas meleng tuh. Iya benar. Orang-orang kadang-kadang nggak mikirin tuh. Kadang bisa nggak lu nentuin kapan lu kencing, Mm-mm. kapan lu boker, nggak bisa kan? Siapa yang ngurus? Iya. Kalau lu nggak dikasih lapar, kapan lu makan? Lah, ntar yang dalam nggak ada yang laku. Nggak itu juga. Nggak itu juga, Lu nggak iya. lapar nih, Iya. lu nggak makan. Kagak boker-boker juga. Nah itu akhirnya apa yang dikubur lu? Iya, bener. Bener Bang. Makanya manusia itu cuma bisa bersyukur di saat kenyang. Bener. Pas lapar dia kagak bersyukur ya. Padahal lapar tuh harus Sebenarnya bersyukur juga. karena kita dikasih lapar. Berarti masih diingatkan- hidup. Enggak, diingatkan untuk kita makan. Untuk makan. Ini kan masih hidup berarti Hidup. dia. Kalau udah nggak lapar udah kagak hidup tuh orang. Makanya doa yang paling cepat terkabul itu doa makan. Gitu. Langsung habis itu makan Betul. Iya, iya. Betul. Doa yang lain mah masih ada apa ya? Masih ada jeda. Ada tahap verifikasi dulu. Iya bener. Iya. Kalau kita habis doa makan langsung makan kita. Ini Bener juga. lu bisa nggak gitu? Misalnya lu udah berdoa nih memohon ampun segala macam kan. Ya Allah perbaiki hamba kayak gitu kan. Ada proses tuh ya. Ya, itu proses. Ya Allah, naikkan derajat hamba Iya, gitu. ada proses Posisinya lagi. lu udah di middle mungkin. Cuma posisi dari bottom ke middle ini mungkin banyak kotorannya nih. Iya, iya. Nggak di bottom dulu lu dar Gitu. Tapi kalau udah makan iya kan. langsung. Set. Allahumma baik Langsung rapat. makin aja mana dam. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Gitu kan? Iya. Bener juga. Langsung dijabah itu ya. Sadar dan nggak sadar kita kalau kita berpikir ya bahasanya itu berpikir dalam ya. Makanya perintah agama itu kan afalat takilun. Maka berpikir lu. Maka berpikir lu. Maka berpikirlah. Gak akan berpikirlah. Iya. Dengan Cuma berpikir kan, kita ya, akan cuma bisa kan bersyukur. memang yang terjadi ya trending isunya kan kadang manusia ini
dapat satu nih yang belah sini nih, padahal ada nih sambungannya nih, udah jeda berapa ya? Potong. Ada nih di sini nih. Ngambil enak-enaknya doang. Nah, iya ngambil shotnya doang. Ya kayak ini aja ya, kayak sosmed ya, ada shortnya. Kagak mau nonton panjangnya sih. Itu makanya. Jadi sebenarnya kalau gue pahamin sekarang Banyak santri-santri YouTube ini kan gitu. ini kita minta maaf banget nih semuanya buat Oh. semua teman-teman, minta maaf banget semuanya. Jadi sebenarnya agama akhirnya untuk mendorong ego kita doang, Oh, untuk melengkapi ego kita, pembenaran ego kita. pembenaran diri. Iya. Cuma kalau dikaji lebih dalam sebenarnya untuk muhasabah diri kita, bukan cuma ego aja. Iya. Jadi dari semua yang ibaratnya dari Quran, hadis semuanya itu sebenarnya kayak SIM sih. Kayak ada buku-buku Panduan lah ya. Iya, manual booknya ya. Manual bu. Panduan. Untuk kita hidup. Bagaimana Kita menjalani selamat. hidup. Iya. Ya memang ada kan tuh penjelasan Iya. itu kan ada memang. Semua apapun dalam dunia ini kita emang rujukannya ke Quran, jelas. Itu jelas. Udah nggak bisa absolut banget, udah Absolut absolut ya. banget, itu udah nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa direvisi itu ya. Nyasar lo kalau nggak ada manual book, serius. Iya, Nyasar. Nyasar. Kalau nggak ada manual book. Iya. Salah pencet bentar ya. Aneh. Mana nggak mau gimana pun keadaan lo, kita tetap harus bersyukur, ya itu dia. Mana kadang orang salah mengertian gini, kayak pernah nggak abang pernah dengar petikan kalimat Fabi ayi ada mati kajiban. Ulang. Fabi maka ila irobikum mati kajiban. Maka nikmatku yang mana lagi yang kau dustakan. Keren lah ya. Iya kan? Nikmatku yang mana lagi yang kau Sebenarnya dustakan. pemahaman kita tuh apa sih itu ke situ tuh? Nikmat apa sebenarnya? Gak tahu orang lu kadang Begini. lagi makan aja makanannya lu caci depan makanan. Ini sekarang sorry ya guys ya teman ya. Ini kan objek belum kita nikmati, belum kita rasakan, belum terasa nikmat dong. Kalau kita belum nikmati. Iya. Iya. Ketika kita minum rasanya apa baru bisa kita nikmati. Oh, ini rasa belewa, oh ini Ini rasa kan apa gitu ya. alhamdulillah nikmat ya. Iya. Cuma dari semua apapun itu kita seharusnya jangan lihat di luar objek diri kita. Oh, Kita melihat ke diri kita dalam, sendiri. ya, Kita bisa melihat itu adalah nikmat. apapun Kita itu mendengar sebenarnya. kita nikmat. Kita bisa berjalan kita nikmat. Ngobrol begini nih kita Ini nikmat. nikmat. Iya benar. Ini nikmat. Nonton kita lagi ngobrol juga nikmat. Nikmat juga. Iya. Karena Cobaan. apapun yang kita rasakan. Cobaan. Ya, Cobaan juga nikmat, Bos. Cobaan Iya, untuk cobaan iya. juga nikmat. Benar. Iya. Semua orang udah dikasih Kalau cobaan. benar, kalau yang bisa Benar. memahami cobaan itu sebuah nikmat. Benar. Karena Itu. ketika kita dikasih cobaan kita bisa mengevaluasi diri. Nah itu kenikmatan ada di situ Itu tuh. dia, Bang. Ya itu dia kan tadi makanya posisi lu di middle, terus lu minta Ke atas, Nah, dikasih itu. cobaan dulu, bablas dulu ke bawah. Iya. habisin dulu, ya kan? Biar Bisa juga. biar bisa menganalisa kalau itu sebuah kenikmatan sebenarnya ya. Nah, kayak- sanggup gak nih gua kasih nikmat yang Lain lebih lagi. dari hari ini mungkin. Kayak Bang Doble ya. Bang Doble. Abang Doble. Iya. Jadi ikon Doble dah gua. Iya. Lanjut. Kayak Bang Doble sendiri di sini kan sebenarnya lagi menikmati di atas nikmat itu. Iya. Dengan mata abang, pendengaran abang sedang menikmati apa ya? Gerak. Terang. Jadi manusia yang ibaratnya dengan lu rebahan baik, nggak mau usaha, nggak mau ikhtiar, ya lu udah dustakan nikmat Allah. Rebah. Nah, kau rebahan nih sekarang nih. Sorry banget kamu Rebahan tuh. Ya, benar. Aduh. Jadi jangan ntar ujung-ujungnya lu keluhin saat lu lagi nggak punya reward buat diri lu gitu, nggak punya masukan apapun buat diri lu. Ya karena lu udah mendustakan nikmat. Iya, karena cuma rebahan doang gitu ya. Tunggu monet. Nunggu bonet. Tapi Jadi bikin bukan- video kagak. Bukan cuma melulu ibaratnya lu dapat duit, Iya, baru iya. bisa Nikmat lu tuh ngomong bukan cuma itu nikmat, ya. nikmat mana lagi yang kedustakan, dapat apa yang lu terima, nikmat mana lagi. Enggak gitu konsepnya, itu rezeki. Iya. Nikmat itu setelah engkau rasakan. Ya apa? Iya, bahkan ada yang bilang rasain. sakit itu juga sebuah Nikmat. kenikmatan Kenapa? katanya. Kajiannya kenapa sakit itu bisa dikatakan nikmat? Karena sebenarnya kalau kita pahamin dalam ilmu pertabiban dan kedokteran, itu kita lagi merecovery diri. Mereka free diri. Iya. Oke. Jadi sebenarnya lu udah overload. Oke. Capek, suruh istirahat. Allah tuh kasih dulu istirahat dulu. Iya. Kayak postingan gua kemarin loh. Ya gitu. Capek.
capek jadi manusia. Uploadannya. Jangan. Gua pakai baju hijau. Oh iya benar. Yang seri kemarin ya, Iya. episode kemarin. Capek banget. Capek benar ini. Luar biasanya Allah cintanya dia sama kita tuh luar biasa sebenarnya. Kita sakit aja masih diistirahatin. Iya. Kalau lu nggak dikasih capek, rasa sakit atau apapun, lu bakal ngotot mulu, Wah, gas terus. gas terus. Bener. Habis minum Purwaceng kan. Tawon liar. Itu kan istirahat juga bang, ketentuannya bed rest juga. Bener bang, bener. Jadi, karena kadang kalau misalnya orang berpikir gue kasih cobaan mulu, sakit mulu gua, ya sih lu mikir, Iya. bukan ngeluh, mikir. Mikir ya. Pak, gini, kalau prinsip gue sekarang tuh kayak yang apa yang gue dapet gak enak, apa yang gue terima gak enak, pasti ada yang salah sama diri gue. Iya benar. Buat kita mawas diri ya. Iya. Jadi kita apa nih gue bikin kesalahan apa nih gitu ya. Kalau di Jawa bilang tuh eling, Eling, lan, ya. waspodo. Waspada. Itu bener nyata. Kayak kemarin gue sama Uya pernah kita ngobrol malam ya jam 2 tuh. Dia ngebahas masalah takdir nih. Oh, takdir. Yang kalau mau lebaran kan takdir tuh. Takdir. Iya, Pak. Emang Takdir. pas banget lagi takdiran. Oh, pas banget ya lagi takdiran. Hujan. Takbir ya takbir. Udah ganti nama itu. Berkawan kemarin hujan-hujan takbiran. Terus ngomongin takdir. Dia datang. Lu di mana lu? Di rumah. Gua ke rumah. Gue gabut Itu udah kayak puisi loh. Lagi malam-malam hujan pas takbiran ngomongin takdir loh, kan? Kayak puisi kan? Bener. Udah, coba terusin gimana takdir apa yang takdir apa yang dibahas sama dia tuh? Iya, terkadang ketika manusia menghadapi sesuatu yang gak enak nih, dia pasti kayak yang, oh, ini udah takdir gue, nggak bisa begitu sesimpel itu, Oh, gitu. nggak bisa sesimpel itu. Dari atas apa yang udah lu tentukan itu adalah apa yang udah akan lu terima konsekuensinya. Sebenarnya jalan pilihan yang lu ambil. Itu dia. Iya kan? Iya. Ketika lu ngambil jalan Sebenarnya- A, ya itu yang akan lu temuin gitu. Allah ngarahin lu yang baik nih, Mm. tapi dengan diri kita yang punya ego, punya ambisi, punya nafsu, akhirnya diacak-acak tuh. Peran iblis itu di situ tuh. Iya. Berperan semuanya tuh ya. Iya, diacak-acak. Yang tadi suruh jalannya lurus jadi belok sana, Nah, itu bengkol dia. sini gitu. Oh. Terus iya. ketika lu ambil yang salah dan lu terima nggak enak, lu mau nyalain siapa? Iya. Wah, Takdir, masa iya takdir? Makanya kan pernah tuh yang lagunya siapa yang takdir memang kejam pernah dihujat sama MUI. Oh, takdir memang kejam gitu. Iya, sebenarnya nggak gitu. Nggak gitu Mali konsepnya ya kan. Manusianya sendiri. Iya. Karena lu yang milih jalan itu. Nah sekarang kalau sekarang gue disuguhin minuman nih, ada AO, ada es apa nih enak banget Es nih, lewah. dari Iya. Mas Bang Doble. Dari Bang Doble, iya. Ada AO ya kan, ada es Iya. lewa, ada es campur. Harus campur, lu milih yang mana? Iya, Lu iya. minum AO ya lu terima konsekuensinya. Jadi kontak ya kan. Lu minum ini ya lu terima hasilnya apa? Gitu dia bang. Sama itu juga. Jadi sebenarnya takdir itu adalah hasil dari pilihan kita. Emang udah ditentuin Udah nih. ditentuin Kalau lu jelas pilih di- jalan A di ini Lauhul Mahfuz takdirnya. itu udah ditulis. Iya. Di Kalau lu Mahfuz pilih itu jalan ya. B, C, D, ini ada masing-masing nih Iya. gitu ya. Jadi lu tinggal pilih itu mau yang mana gitu. Oh. Makanya kalau ada orang yang ngomong segala sesuatu ketika dia menghadapi atau hidup yang sangat pahit dan nggak enak, lu kenapa ya? Gue salah pilih nih. Gue salah pilih. Gue kenapa ya gitu. Terus Iya, iya. ujung-ujung kayak ada yang ngomong emang ini udah takdir gua. Nah, salah tuh. Iya nggak salah. Nggak salah. Emang masalah dia belum nyampe ke situ mungkin pemikirannya. Pemahamannya ya. Pemahamannya. Jadi sebenarnya ketika lu udah dihajar ke titik nol, Allah tuh dengan cara mengajak hambanya, mengajak yang hebat ciptaannya, itu kita yang benar-benar diambil di titik nol. Oh gitu. Buat lu bisa mengetahui, lu rehat dulu nih mikirin yang lain udah lu jalan selama ini, lu pikirin tuh lu bikin salah di mana, gimana cara perbaikinya Nah gitu itu ya. deh bang. Kan di situ timbul akhirnya jadi kayak hikmah dan pendewasaan. Nah, untuk gue diri. pernah ngalamin tuh, Bos. Asik. Gue pernah ngalamin tuh Gua kondisi kayak gitu, Bos. Iya. Jadi di dunia bisnis nih ya kan, gue lagi naik-naiknya nih ke tiba-tiba dihajar kiri kanan depan belakang atas bawahnya kan jebret jatuh. Akhirnya gue milih gue nggak mau ngapa-ngapain dulu dah, ya kan? Karena kalau gue ngapa-ngapain gue nggak tahu nih nganalisis kayak dari mana gue salahnya gitu. Jadi gue udah gue nggak ngapa-ngapain,
gue pindah tempat dulu, hijrah dulu bentar. Oh sorry Bang, potong. Saat abang ngalamin itu, pemikiran abang apa tuh? Di situ maksudnya abang paham nggak kalau abang itu melakukan kesalahan? Gue paham tapi gue belum tahu apaan. Tapi sadar sadar, tahu nih tapi gue sadar. masih bikin salah nih. Nah, Gitu, itu gue dia masih tuh. bikin salah Itu nih. dia tuh Bang. Gitu, iya kan? Makanya biar gue tahu, gue keluar dulu dari tempat itu. Dari tempat yang gue sekarang, yang pas jatuh itu gue keluar. Istilahnya kan gue keluar daerah dulu. Gue analis dari jauh nih, dari supaya gue bisa keluar, bisa ngeliat gitu. Oh, gue salah di sini, di sini, di sini, di sini. Akhirnya baru kelihatan kalau Kayak kita pakai keluar. drone deh ya. Gitu. Iya. Seret, gitu Jadi ya. kita keluar dulu dah dari tempat yang bikin kita bermasalah itu gitu. Berarti Akhirnya kan- sadar. Berarti kan lu keluar cari zona nyaman berarti. Enggak zona nyaman sebenarnya, Nah. zona lebih tenang. Lebih tenang. Kalau itu prinsipnya sebenarnya gini, gue belajar dari zamannya Rasul tuh yang dia kenapa kabur ke Gua Hiro ketika lagi banyak masalah. Ada kan? Ada. Iya. Jadi ketika banyak masalah di kota Mekah kan, Rasul kan gue nyingkir lah bentar ke Gua Hiro gitu. Itu dia. Nah, itu gue pakai tuh. Jadi gue coba menyingkir sebentar. Sebenarnya dari bahasa gua hero itu kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Iya, karena Sebuah lebih- perenungan. Betul. Kosong. Muhasabah ya, muhasabah Iya, ya. Jadi muhasabah. nenangin diri, ngeliat nih apa yang salah kan analisnya jadi enak tuh. Benar. Oh, gue salah di sini, sini, sini. Nah, mulai deh tuh tahap pertama jelas istighfar dulu. Itu tahap pertama deh tuh, gitu. Gue istighfar dulu, minta ampun kan udah bikin salah kan. Iya, iya. Pengakuan lah. Betul, karena yang gue dikasih tahu nih sama guru-guru gue itu ibaratnya kalau lu udah buka dengan istighfar, pintu-pintu yang lain terbuka tuh. Betul. katanya. Setuju. Emang betul gitu ya? Setuju banget gua. Oh. Karena di situ adalah sebuah pengakuan, Bang. Kalau kita emang salah. Iya. Oh iya. iya. Karena Allah lebih menyukai orang beristighfar. Iya, ketimbang orang yang ibaratnya dia sering memuji tapi dia tidak pernah merasa dirinya melakukan kesalahan. Jadi ibarat istighfar itu penting banget. Penting gitu banget, ya. Bang. Penting banget, Bang. Duluin istighfar baru. Jadi abang pada waktu itu di fase bab istighfar tuh ya? Iya. Itu yang benar-benar Bang, emang ada. Emang ketika gua udah beristighfar, pelan-pelan kebuka tuh. Oh, gua salah di sini, 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 sini kelihatan. Iya, kelihatan ya. Oh iya, gua benerin satu-satu gitu. Kemudian satu-satu tuh. Alhamdulillah tuh teman-teman baik datang satu-satu nolongin gua lagi naik lagi. Gitu. Sampai sekarang nih banyak teman-teman kayak lu sekarang nih ya kan. Muncul di hidup gue sekarang. Dan gue jalan kemari pun ya ibaratnya mungkin Allah gerakin Mas Uya buat panggil lu nih kemari ya kan. Kalau gue sangap juga gue gak pernah kemari. Iya, jadi penting tuh teman-teman buat lu yang lagi punya masalah banyak ya kan. Dia puyeng ada masalah apa lu puyeng istighfar aja dulu ya. Iya, Allah cuma pengen lu ngaku itu doang. Aku salah ya. Ngaku Nah, itu salah. berat tuh buat orang lo. Iya. Lebih Jadi ringan, kadang- lebih ringan beli kawa-kawa. Sama nyalain orang lebih gampang Iya. ya. Kebanyakan orang ketika emang udah dia tahu salah, tapi masih sombong dengan kesalahannya. Nyalain orang. Enggak, ya. bukan itu. Oh, Dia gitu. masih nanya, salah gue di Salah mana? gue di mana? Oh iya benar. Malah nyalahin Tuhan. Iya. Tuhan kenapa sih begini gitu? Salah gue di mana sih gitu ya? Iya, itu Oh, iya, masih bener juga sombong, ya. Iya, iya. masih sombong. Iya 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 iya. Karena gue udah pernah, bukannya pernah, emang perjalanan hidup gue udah dipontang-panting, dihajar kanan kiri, udah habis Iya, bener-bener habis. Dan Udah habis. tahapnya tetap istighfar yang Istighfar ulang. yang lo lakuin. Sebenarnya gini, gue pernah ada satu kejadian di Corona 2020. Ini nyata banget ya. Ini nyata banget. Gue kerja di satu perusahaan yang waktu itu Corona pandemi ya semua pasti ngerasain lah. Itu gue di cut, bukan di cut dalam artian berputus. Iya. Jadi no work no pay. No work no pay. No work no pay. Lu di rumah lu nggak gue bayar, lu kerja gue bayar. Padahal mau jalan ke kantornya nggak boleh. Nggak boleh. Oh, Jadi oh. waktu itu di jatah di pabrik itu gue cuma 10 hari bang. Dalam sebulan. Dalam sebulan. Giliran berarti. Iya, jadi Oh. income gue, pemasukan gue, salary gue dari perusahaan Bukan itu sepertiga doang. bukan sepertiga lagi seperempat, bang. seperempat. Iya, seperempat. Iya, kan Jauh 4 minggu. banget bang. Benar, benar. Pada waktu itu gue di titik itu gue ngomong sama bini gue, ini duit segini mau diapain? Iya, iya, iya. Buat bayar kontrakan, buat makan, gue bilang. Kurang. Iya, di situ insya Allah di depan ada, gue yakin gitu aja tuh. Insya Allah di depan ada. Cuma gue puyeng bang, manusia Tetap puyeng ya. Walaupun udah insya Allah tetap aja puyeng Iya, ya. puyeng. Iya, 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 iya. Gue akhirnya gue ke Masih atas. belum kebuka. Oh, iya, Jadi gua kan- makanya punya. Gue nggak mau ngajak berjamaah juga sama bini gue. Iya, iya. Karena iya. bukan tanggung jawab dia untuk berpikir Tanggung jawab kita. urusan kita. Iya. Gue sebagai laki-laki dan suami ya gue harus berpikir ya bagaimana caranya. Nah akhirnya gue ke loteng,
bukan loteng genteng ya, Oh. di dak yang waktu gua Rooftop. Masa kerennya rooftop. kalau orang kerennya bilang tuh gua tafakur lah. Rata satu. Gue duduk diam jam berapa ya? Jam 11-an tuh ya. Gue ngerokok sendiri. Gue mikir bang, gue mau pertama kali gue pikirin gue mau minjem duit siapa ya? Gue pinjam sama siapa gitu ya? Gue pinjam sama siapa ya Gue dia? minjem duit siapa ya gue bilang Buat bayar kontrakan, bayar anak sekolah. Aduh, sekolah kagak bayar terus. Iya. Iya bener. Iya kan? Bener. Iya. Kampret banget tuh guru. Beli HP, beli Wah, kuota. Iya, apa, kuota karena lagi. gurunya juga butuh makan, Bor. Kalau kagak kalau kita kagak bayar, apalagi swasta ya maksud gue ya. Ya gurunya kan makan apa kasihan juga. Waktu yang gue pikirin pertama kali gue minjem duit siapa? Waktu itu gue mikir kalau gue minjem duit orang bulan depan otomatis gue pulangin. Betul. Tanggung jawab gue harus pulangin tuh duit orang. Betul, tanggung jawab. Sedangkan gaji gue aja belum jelas. buat itu banyak Untuk kurang. untuk Gimana nerima buat yang bayar? sekarang aja gua kurang, Bang. Iya. Gua minjem Gimana duit buat bayar orang. utang Ya, ya? utang habis gua. Bukan ini solusi gue bilang. Bukan ini solusi. solusi. Oke, satu bukan solusi nih. Iya, ya. bukan Bikin solusi. utang sama saya udah bukan solusi tuh. Dan akhirnya dengan buntunya gue, gua ngerokok udah nggak tahu loh habis berapa batang. Gue buntu tuh. Dan lu dong sebungkus ya 12 batang. Ya. Gue bingung ya. Kemarin ngerokok masih ada juga. Berarti belum 12 batang. Jam 12:30 gue nekat bang. Gue nekat mau ke tempat guru gue. Oke. Curhat. Mau curhat ceritanya Iya, mau gue. curhat. Cuma nggak jadi curhat bang. Jarak 20 meter. Motor udah gue jalanin 20 meter gue berhenti bang. Baru dari rumah 20 meter? Iya. Oke, terus. Di situ gue mikir balik lagi. Malam-malam gue ke sono, gue bangunin guru gue kalau udah tidur ya. Terus gue cuma curhat masalah dunia, bisa ketawain gue. Oh gitu. Iya, Beginian dong lu kemari. iya. Masalah dunia lu begini, mesti gitu doang. Kan seneng juga bang, udah mau pusing nih gitu. Tambah Gue lagi tau banget cek karakter gitu. guru gue ya. Gue Nggak jadi tuh. Gue tau banget karakter sehat tuh. Nah. Gue balik lagi ke atas lagi, gue ngerokok. Di situ gue akhirnya berpikir, satu titik gue berpikir, manusia itu sebenarnya emang disuruh ikhtiar. Ikhtiar berarti melakukan apapun. Iya. Iya. Jadi urusan besok itu bukan urusan gua. Oh. Untuk menghina, sorry nih guys ya, untuk menghina Allah itu bukan lu nginjak-nginjak Qur'annya aja atau menghina nabinya. Khawatir tentang hari esok aja lu udah menghina Allah. Oh iya, karena kan semua dari Allah yang ngatur. Iya, Kalau rezeki lu mau tuh. udah Allah yang ngatur. Berarti kalau kita masih khawatir sama besok, sama aja kita nggak percaya sama kekuasaan Allah. Menghina nggak? Ini nggak benar. Setuju bang ya? Setuju, setuju. Iya, benar. benar. Gue di situ langsung kayak istighfar lagi Jadi bang. bahasa gimana, apa namanya, besok gue hidup gimana, itu penghinaan. Penghinaan sebenarnya. Bang. Gimana besok? Gimana besok yang benar ya? Benar. Bukan besok gimana? Besok gimana Iya. salah. Salah. Gimana Manusia itu besok? sebenarnya cuma Kumaha. ikhtiar. Kumaha engke. Terus ketika kita mengalami satu hal yang berat, Mm-mm. kalau misalnya Allah ngejawab, lu suruh siapa lu nanggung apa yang udah gua atur? Iya, iya, iya. Suruh siapa? Orang tinggal jalanin Tugas lu doang. cuma tinggal jalanin doang. Iya, semua udah diatur ya. Nah, kenapa kita yang ribet ya? Iya. Kita karena ribet mungkin ada keinginan, Bor. Pengen kita begini, pengen begitu, pengen Itu begitu. dia makanya yang menyiksa sebenarnya diri kita apa? Pikiran Keinginan kita kita. sendiri. Iya, benar. Kan Mindset. memang itu kalau kata lagunya mah keinginan adalah sumber penderitaan. Jelas. Oh, bener iya. Padahal kita sadar ya, dari kecil nih kita belajar, kita kasih tahu semua Allah yang ngatur. Iya. Hari ini, besok, lusa, tahun depan segala macam udah diatur tuh sama Allah tuh ya. Cuma kita pasti aja suka mikir, gua besok hidup gimana ya? Itu dia. Itu Wah, hari ini satu nggak pegang penghinaan duit. sebenarnya. Lu semakin berpikir begitu, semakin lu dibebesin di situ. Oh, karena lu gak percaya Iya. sama kekuasaannya Allah. Kalau lu ngerasa diri lu mampu, kata Allah ya udah lu. coba jalan sendiri deh. Itu dia. Coba kok pengen lihat gitu ya? Itu dia. Iya, Toh, iya, bisa toh bener gue juga. yang maha kaya, kok lu yang ribet. Itu dia. Iya bener. Ya contoh gini, Mm. gua udah percaya nih sama abang nih. Mm-mm. Bang, tolong urusin urusan gua. Iya, misalkan. Gua percayain nih. Iya, ngurus kebon misalnya Iya, gitu misal ya. gitu. Nah. Terus ketika abang udah urus, udah abang semuanya udah di planning semuanya. Mm. Terus gue masuk lagi, nggak begini bang, itu begini bang. Abang marah nggak? Ya marah lah, lu. Terus ujung-ujungnya apa? Ya udah saya sendiri. Nah itu kayak gitu tuh. Iya iya. Analoginya bisa kayak gitu ya. Walaupun Allah sebenarnya nggak gitu-gitu juga. Iya, Gitu ya. iya. Itu dia. Makanya semakin lu pusing, semakin lu nggak yakin akan Kebesarannya Allah. kebesaran dan tentang hari esok, Oh. lu akan makin dibebesin. Oh. Jadi yang bagus adalah ya udah kita jalanin aja. Iya. Dan nggak Oh. sampai situ nih. Oh. Malam itu gue tuh berharap ada yang bisa ngajak
gue ngobrol, ini mana nih orang-orang yang ibarat sering gue lihat orang-orang lihat yang mana nih gitu. Iya. Berarti pikiran lu masih ke makhluk semua nih. Belum ke Allah nih ya? Belum. Masih ke makhluk kayak semua ya? Iya. Utang nanti ke Iya, makhluk. iya. Teman-teman yang bisa buat dengerin lu ngobrol makhluk juga Iya. tuh. Ya, oke. Soalnya pas pada waktu itu gue di titik terendah gue udah kayak orang gimana sih, udah nggak bisa mikir ya. Satu-satunya jalan yang gue jalanin pada waktu itu gue mandi. Mandi nyegerin badan. Mandi tobat bang. Oh, mandi tobat. Oke. Udah seger, lebih rileks lagi tuh. Terus mandi tobat, gue sholat tobat bang. Sholat tobat, oke. Gue sholat tobat 2 rakaat, gue duduk udah gue nggak ada bahasa apapun di situ. Lu ngadu baru sama Tuhan tuh, sama Gue Allah. nggak ada tuh. bahasa apapun bang. Oh, nggak ada. Nggak Ngadunya ada. pakai air mata doang. Cuma istighfar ya. Iya, ngadunya pakai air mata Iya, doang. iya, Ya, sama. Bener. Udah ngalamin bang ya? Iya itu dia dah. Iya itu dah. Ngadunya pakai air mata doang dah. Nggak pakai ngomong apa-apa dah. Udah begitu dah. Allah nggak tahu, gue pikir gitu kan. Iya bener. Udah, gue ngadu pakai air mata ya. Kalau kasar-kasar nangis. kita, kalau kasar-kasar kita bisa ngomong, paham meren. Iya. Saya sedih mah. Ayah bener cantik lah. Ya begitu tuh bang. Iya, Udah gue bener. gak ada bahasa apa-apa. Dan itu momen paling nikmat bro. bener. Momen paling nikmat. Bener bro. kayak gue deket banget gitu. Pokoknya ketika lu punya masalah, lu ngadu, ya kan, sama zat yang maha kuasa ini nih, itu momen paling nikmat bener pokoknya. Banget. Jadi tenang. Dan akhirnya ngeblank tuh, gue gak mau mikirin apa-apaan. Iya. Terus jalanin aja. Nah, serunya saat gue bangun pagi, besok itu pas gue jadwal kerja tuh, gue masuk nih. Gue bangun tidur, habis subuh tuh ya, gue tidur lagi, bangun tidur, tuh kayak gue merdeka bang. Habis subuh, sebelum subuh tuh, bangun subuh tuh gue merdeka bang gua. Kayak gak ada beban. Iya bener. Padahal malu tuh gue pusing banget tuh. Iya. Gue merdeka bang. Saat merdeka, gue berangkat gawe, rokok aja gue nggak ada bang. Gue nggak ada rokok bang. Bensin ada? Bensin masih ada, Oh, alhamdulillah. kalau nggak ada pinjam Bang Uya. Rokok gue nggak ada bang. Terus? Ini gue masih inget banget. Sarapan gue biasanya ya nasi uduk kayak begitu tuh. Terus bini gue nanya, sarapan apa? Yang ada aja gue, karena gue baru mangsa ya kan. Bisa kagak ada apa-apaan. Nggak ada apa-apaan sih Udah di kode udah. Kagak paham. Iya, orang paham dia. Nah gue berangkat gawe, sarapan, di situ gue mau pola bagian gue tuh. Pola bagian gue dia rokok sama refill. Gue bilang, "Dek, rokok nebeng gue ya." Gue bilang, Iya. pakai rokok dia. Ada yang datang nih orang kantor nih, karena emang di situ gua lingkungannya tuh emang bener-bener kayak semua itu asik lah. Nyatu ya. Nyatu. Gua Nah, di situ nggak pecah-pecah nih. Gue di mekanik juga kan, gue mekanik di situ gue masuk ke semua golongan juga. Orang kantor dateng tuh, "Peng, lu lagi sibuk nggak?" "Belum sih," gue bilang. "Kenapa pak?" "Barang pada nggak enak nih." Hal yang pertama gue sebut apa? "Alhamdulillah ya Allah," sampai begitu gue. Lalu kok alhamdulillah gue pada sakit? Enggak, maksudnya Orang sakit lah, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah maksudnya begini Ada pak. income ya. Alhamdulillah maksudnya bapak masih kasih sakit. Iya, ngeles tuh ya. Iya, ngeles sebenarnya bang. Iya. Nah pada waktu itu pas di situ gue tanganin, di situ pun gue nggak berpikir gue dapet sesuatu hal yang lebih bang. Iya. Nggak berpikir bang. Normal Gua pikir aja lah ya. Normalnya gue pikir gue cuma dapet rokok ya kan. Iya, namanya nolongin atasan ya. Kasih rokok. Ntar lu udah ke depan nih. Apa pak? Udah ke depan. Waktu itu gue rokok refill begini mil. Cuma mil tuh udah dibuka bang. Atasnya pasti udah dibuka. Di belakangnya itu ada duit pean. Oh, disempilin. Iya. Pas gue liat, "Ini apa pak?" "Lu nggak usah bang." "Nggak usah. Udah itu buat lu." Dia bilang. Nggak usah satu maksudnya. Iya, Nggak banyakan dikit. Itu rasa bersyukur gue tuh bener-bener kayak lebay. Iya. Padahal cuma cepet tuh ya. Sampai kemarin waktu gue punya duit gue begitu banget. Iya. Karena keadaan begitu tuh gue jadi kayak yang lebay gitu. Oh, iya. Ya Allah bener-bener nyata ya gue bilang gitu. Terasa nikmatnya. Rasa banget. Di saat lu susah lu mendapat sesuatu hal yang ibaratnya menurut lu apa ya? Normalnya sepele, sepele iya. itu bisa lebih gede. Nah itu dia. Tapi cara bersyukur orang tuh selalu melihatnya nominal. Padahal bukan di situ ya. Nah, Padahal rasa nikmat itu sebenarnya ya ketika lu mampu merasakan itu, memang itu sebuah nikmat Iya. gitu. Bukan masalah nominal atau bukan masalah apapun. Bukan. Iya kan? itu nyata banget bang gue alamin bang. Gue balik bawa duit gue cepet itu udah
ke rumah tuh kayak Saya dong sama bini dong. iya maksudnya tuh kayak pengen gua ngasih tau lu nih gitu. Iya. Gak banget pokoknya Bangga banget ya kan. Seneng banget tuh. Cuma dari situ pun nggak gua kasih semua bang. Enggak, ekspektasinya gitu nih dari pabrik HP rumah cuma segini doang. Wah, gua tau yang gua resek tuh. Kan banyak yang begitu Iya. model bidang. Perempuan sekarang banyak Iya, begitu, begitu, Bang. kan. bukan gitu kan. Bukan. Kan tadi kan sama dia udah di battery nih. Iya. Terus dibawa kayak gini. Ya, Gua mau mimpinya warna merah. Jadi warna hijau. biru. Udah Patrick bagi dua. Udah beliin rokok. Pas lihat rokoknya campur rame. Nggak sampai di situ bang. Makanya gua bilang pada waktu itu tuh corona menurut tuh berkah akhirnya. Yang Akhirnya malah berkah, lu lihat? berkah bang. Gitu. Ini salah satu saksi gue nih. Kenapa bisa Salah berkah satu saksi. corona? Salah-salahin mulu. Nggak maksudnya lo waktu itu saksi. 9 berarti nilainya ya. Lu kan salah satu doang. Iya. Enggak, dia perjalanan waktu corona dia pun ada. Oh, di kehidupan lu. 2021 ya. Itu 2021 tapi 2020 sebelumnya emang udah gua alamin. Jadi setiap harinya itu orang akhirnya kayak minta tolong ke gua, Bang. Oh, buat Karena emang gini, obatin. Iya, maksudnya gini, Bang, maaf ya, bukan Masuk angin lah apa Nah, gitu. kayak gitu. Iya. Jadi sebelumnya emang gua udah dari 2017 gua udah sering gitu kan. Jadi 2017 tuh kebanyakan orang badannya pada kagak enak aja. Jadi banyak rezeki dong kalau. Itu dia, Bang. Nggak, tapi lu bisa punya keahlian untuk mengobati orang yang kayak pegel-pegel masuk angin itu dari mana awalnya? Dari AA. Oh, dari AA. Jadi sebenarnya tuh kalau AA itu dulu waktu awal gua ikut dia tuh selalu kayak dia kemana gua ikut belajar dulu di situ. belajar bang, bukan belajar sih maksudnya kayak dia tuh pun nggak nyuruh gua harus belajar. Jadi asisten lah. Nah, gua ngeliat. Belajarnya tanpa langsung diajarin ya. Nah waktu itu gua pernah kena tipes bang di 2000 berapa ya 2014an gua kena tipes. Waktu itu gua di Sareate gua diobatin dia, diurut sama dia, terus kata dia begini, dia pernah ngomong, seandainya kalau misalnya gue sakit atau gue nggak enak badan, siapa yang ngurusin gue? Oh iya. Gue dengan polosnya gue jawab ya tukang urut lah. Oh iya. Cuma dia jawab enggak, gue maunya lu. Oh. Nah gue bisa apa? Makanya lu ntar kalau misalnya itu lu ikut gue gitu. Itu kalau kita ibaratnya bisa jadi transaksi udah tuh. Sebenarnya Bijak kabul udah tuh. sebenarnya. Gua pengen nyerahin nih ilmu. Cuma atau dalam mau artian di situ kan transfer nggak ilmu ada nih. yang namanya ngurut itu kayak lu belajar nyukur. Iya, kayak- satu-satu. Nggak begitu. Tiba-tiba ya bisa gitu ya? Nggak gitu Oh juga. enggak Bang. juga. Jadi evaluasinya saat gue ngurut dia bang. Oh, lu pas ngurut dia, ini kurang ini dikasih tahu sama dia. Jadi Oh. ntar kalau misalnya ini kemana? Boleh lah, arahnya. coba. Bawa sarung ya. Ini kayak promosi gua. Iya. Nih guys, kalau butuh Nggak gitu juga. non medis Non medis Nggak ya. gitu juga. Jadi pada waktu itu ketika gua ikut dia, gua sosokan tuh bang. Awal-awal gua sosokan. Bahasanya nggak ada mobil tuh lah. Iya. Jadi dulu kan gua aktif di bola juga. Jadi teman-teman gua pada waktu itu tuh kayak namanya pegel-pegel atau gimana habis main bola gini, dia kayak ngeluhin bukan pada sakit amat ya, terus kayak gue kayaknya udah sini gue urut ya. Oh gitu, iya. Soalnya Karena ceritanya. teorinya saat guru apa si A itu ngurut itu gue kayak tau lah gitu. Iya. Cuma hal yang sebenarnya gue pada waktu itu gue nggak punya adab. Belum izin. Iya, Iya. gue nggak punya adab. Nah di situ waktu gue ngurut itu bukannya makin orang makin enak makin sakit. Nah itu teman-teman ya, jadi gini, sebenarnya di dalam dunia ilmu Islam itu ada yang namanya adab, ada yang namanya permisi. Iya. Jadi ketika kita belajar ilmu sama orang itu harus ada permisinya, ada adabnya gitu. Jangan tiba-tiba lu pakai aja ilmu orang gitu. Harus ada adab. Ada adabnya, Ada adab. permisi dulu. Tadi gue bilang tadi ijab kabul sebenarnya kan. Iya. Boleh nggak gue belajar gitu? Nah, Boleh nggak gue manfaatin nih ilmu lu gitu? Waktu itu gue ngobrol lah sama si A nih, gue bilang gue cerita dengan apa yang gue jalanin. Kenapa sih A? Gue pas lagi ngurut orang gak kayak lu. Iya, sama dia mah alhamdulillah bisa sembuh gitu. Enggak, bukan masa Oh, sembuhnya. enggak, apa lu Maksudnya makin sakit? Nggak ada keluhan gitu. Iya, makin sakit. Ya, gue gak sakit. Terus diketawain dong dia dong. Enggak, dia jawabnya bukan ibaratnya nggak nyeletuk secara frontal ke gue. Iya.
Lu nggak punya adab nggak begitu, cuma halus. Halus disindir. Setiap hal yang lu lakuin itu ada asal muasalnya, Iya. ada asbabnya. Ada asbabnya. Dari situ gua agak mikir juga, iya juga lu bilang. Apa maksudnya? Terus gua cuma baga begonya gua nanya, terus gua harus gimana? Nah akhirnya di situ gua suruh puasa. Oh, baru tuh ijab kabulnya dimulai. Nah pada waktu itu gue nggak paham, ini puasa ngapain, gue bilang, niatnya apa? Dia bilang, lu mau niat mau berakin mau apa? Dia bilang, saking dia kesel mungkin sama gue ya. Itu Gak terserah paham lu. juga. Gak paham juga maksudnya. Iya memang gitu. Puasa lah gue tuh di situ tuh. Jadi yang gue pahamin pada waktu itu bukan puasa bukan kayak puasa Umum lah ya, umum bukan puasa Ramadan nih. Puasa pada waktu itu gue cuma disuruh minum air putih sama nasi putih bang. Ya, puasa mutih istilahnya kalau orang dulu bilang. Iya. Jadi saat lo buka maghrib, lo makan nasi putih sama air putih doang. Lanjut lagi habis itu. Terus lo sahur, ketemunya nasi putih air putih. Pada waktu itu gue belum paham bang. Waktu gue pertama sahur gue anggap biasa. Gue makan nasi putih, itu yang tadinya gue ambil sepiring, lo makan 5 suap aja pasti muntah. Muntah lo nih. Karena banyak bener nih makan begitu. Kecap kan? Iya, bener bang. Bener. Minimal kasih garam gitu ada rasanya. Bener, Bang. Iya. Sama kelapa. Iya katan itu. Sorry nih ya, maksudnya Eh. gue ceritain perjalanan hidup gue nih. Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari awal mistik yang akhirnya jadi begini ya. Kan memang begini podcastnya. Iya. Orang kalau gitu aja kita ngomong. Nah yang gue rasain pada waktu itu tuh gue kayak arti dari puasa ini gue akhirnya paham bang. Pas pada waktu maghrib gue sedikit kayak lebaynya, gue kayak tiba-tiba gue netesin air mata bang. Kenapa tuh? Gue gak ngerti, gue tiba-tiba netesin air mata aja. Pas maghrib bini gue ngomong, nih buka mau disiapin apa? Nasi putih sama air putih. Bener ya emang udah itu doang kata gue. Yes. Kata dia. Ini pasti seneng banget ya Iya. kan? Nggak nyusahin gitu. Nyusahin. Orang-orangin dengan Oh, kayaknya kita harus kasih saran nih buat para suami banyak-banyakin muti gitu biar bini lu pada seneng. Pokoknya pada waktu itu gue buka puasa, itu perut lapar bang. Iya lah, puasa. Lapar ya, haus mah udah pasti gue minum tuh, masih bisa itu. Itu sama bang, gue makan ngambil sepiring, piring kayak nafsu banget gitu, liat nasi gitu. Lima suap aja udah males. Itu jangan ke 5 suap gue kayak sahur bang, Iya. 4 suap. Oh. Di situ gue kayak nggak kuat lagi, sampai begitu tuh, kayak gue mau mual gitu. Nggak segampang itu. Tapi gue paksain lagi, gue paksain lagi biar gue sadar diri gue butuh asupan gitu. Gue paksain tetep nggak nerima. Di situ gue akhirnya habis sholat isya gue mikir lebih dalam lagi bro. itu berapa lama itu? 40 hari ya? Iya. Makanya ini gue colong badan gue kurus. Mungkin gua harus puasa muti kali. Cobain aja bang. 40 bulan bang. 40 bulan. Makin gede ayo Nah, di situ yang akhirnya gue pahamin, gue kesiksa selama ini karena rasa bang. Nah orang Jawa bilang kan namanya poso itu kan ngepus rasa, menekan rasa. Menekan rasa. Jadi selama ini akhirnya gue pahamin, gue selama ini kesiksa cuma karena rasa. Itu yang bikin banyak manusia menghayalkan pengen makan sono, pengen makan enak segala macam. Sebenarnya salah satunya itu ya, Rasa itu. tersiksa sama rasa. Kesiksa sama rasa. Gue pengen makan yang enak gitu ya. Iya. Duitnya mana? Gitu. Oh, jadi kesiksa. Iya. Makan di sini, makan di situ. Jadi Duitnya mana? manusia kesiksa karena sedihnya, rasa sedihnya. Manusia mungkin kesiksa mungkin rasa senangnya. Rasa senangnya. Mungkin Yang berlebihan juga nggak bagus iya, kan senang. Itu dia. Karena rasa itu bang. Terutama yang galau ya rasa sedih berarti. Iya. Itu kesiksa lo pasti. Siksa bener. Kesiksa rasa nggak punya duit. Kesiksa banget. Uya tuh kemarin. Yang gua. Padahal gue. Gue udah gak puyeng. Kemarin gue puyeng, gue punya duit. Puyeng, punya duit kan. Sekarang nggak punya duit, nggak puyeng. Alhamdulillah iya. Gue maksudnya Jadi puyeng dia malah. Iya, gue dikasih. Maksudnya kalau gue dikasih amanah itu gitu, maksudnya gue takut nggak tersampaikan aja kan gue pribadi Iya. suka yang seharusnya gue bisa ini
nggak gue lakuin. Seharusnya gue bisa ini, nggak gue lakuin. Gue keep aja duitnya, gue keep aja duitnya. Akhirnya habis juga. Bukan, Oh, enggak. duitnya nggak ganti. Kalau kata nyokap tuh Oh. duitnya nggak ganti. Lu tinggal yang itu doang. Itu doang. Nggak, yang baru nggak datang. Nggak datang. Gitu. Gue lagi belajar pakai itu. Jadi, ya memang duit tuh harus Iya. ganti, Harus berputar, ya. harus berputar. Makanya gimana caranya gitu. Gua kan kadang ya dikasih harta itu kadang kan ya memang ada nikmatnya di situ. Tapi kan ada cobaannya juga Benar, di situ. benar banget. Ya nggak cuma semuanya sih sebenarnya, dikasih miskin juga ada nikmat dan cobaannya gitu. Dikasih middle juga sama. Semua itu pendampingan ya. Pendampingan. Ya, Pendampingan. makanya memang harus di mindset tuh nggak bisa pakai apa ya namanya motivator apa segala macam, enggak. Kalau mau bebel aja. Bubel aja ya. Iya, kalau maksudnya gini loh, maksudnya hatinya nggak tergerak sendiri, ya nggak akan menurut gua gitu. Tapi terkadang maksudnya kalau dari diri gua sendiri ya, gua aja yang nggak istiqomah aja kadang, ya Allah kok gini amat sih nggak istiqomah ya. Kadang begitu, maksudnya ya memang kendala itu ya datang dari diri sendiri. Iya, semua tuh dari diri sendiri. Ya, tadi yang awal dia bahas nih, hati itu atau kolbu itu bukan milik kita kan. Allah tuh Bolak-balik. bisa ngebolak-balikin kapan Benar. aja. Ya memang diri kita ini pun sebenarnya ya Allah, Iya. bukannya Dan apa iya ya. bener, nggak ada satupun di badan kita yang punya kita loh. Nggak ada. Dan semua orang nggak sadar Dan itu. kalau misalnya pun lu bilang hati milik gua, lu COD-nya kapan? Nah, itu kapan lu belinya? Iya kan? Iya. Lu bayangin, lu yang aku nih sekarang punya rumah gede, mobil mewah, ya kan, segala macam, aku tuh punya lu. Siapa yang bilang tuh punya Benar. lu, iya kan? Nih, gua seru nih bang ya. Hmm, Gua punya perjalanan ini bang. gitu. Gue punya pengalaman ini bang, Iya. yang lu bilang tadi. Sadarnya gue di 2018 bang. 2018 tuh. 2018. Alhamdulillah masih sadar. Iya, gue selama ini gila gue bilang. Oh, iya. Selama ini gue kayak apa ya, nggak waras aja sih sebenarnya. Ketika gue kata orang-orang gila, sebenarnya gue waras. Kata orang gila. Iya. Kata orang-orang, Waras? misalnya orang-orang bilang orang gue gila tuh, sebenarnya gue lagi waras. Kayak kemarin-kemarin ngeliat gue tuh gimana gak gila. Iya. Jadi nggak kejadian gini bang. Pada waktu itu gue 2018 gue dikasih karunia sama Allah. Oke. Bini gue hamil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue di situ harapan gue pengen punya penerus yang ibaratnya anak laki-laki yang bisa nanti bawa gue ke depan, Oke. bawa dia segala macam ya. Pas di USG di umur 4 bulan itu anak gue kelihatan tuh. Cewek. Enggak. Oh, enggak, cowok Ya, kita. 5 bulan itu. Ini kira kata dokter tuh, ya, itu tuh ini kayaknya laki-laki gitu. Laki-laki, oke. Kayaknya waktu ya. Sudah mau nasihat, tapi baru kayaknya. Nah, pada waktu itu di umur 5 bulan mau ke 6 bulan liburan. Liburan. Di rumah sakit Anissa tuh, Bang. Sampai pas pada waktu itu mau dikurek pun gue malam tuh ngurusin gini, gue yang bolak-balik kamar mandi mulu tuh, kucing itu. Sampai gue bilang, lu stok dulu dah, kata gue, lu tahan dulu, gue pengen keluar dulu, gue pengen ngerokok. Gue bilang, gue ngerokok itu gue berpikir bang, ya ibaratnya kayak dapat tafakkur lagi, gue balikin semua ke Allah. Gue bilang pada waktu itu sampai di titik itu gue kayak orang bener-bener kayak orang gak waras bang. Gue kadang nangis, terus gue ketawa sendirian, terus marah. Semua perasaan lu nih campur aduk. Sampai tukang parkir nyamperin gua. Lu kenapa Bor gitu? Iya. Bang, lu kenapa bang? Nah, emang kenapa gua gituin? Enggak, gua perhatiin dari tadi lu kayak lu lagi sedih terus marah sendiri, ketawa sendiri. Nah, iya, bukan gila. Terus Ini nyata. perhatian juga di tukang parkir. Iya. Karena tukang parkirnya kan sehat. Oh, Lu tau kan depan Anissa tuh ada musola ya? Kecil. Ada musola kecil, situ Iya, ada ada tukang parkiran. parkir ya. Situ tuh. Gua duduk situ gua ngerokok. Ngulang aja sendiri. Pada waktu itu gua sampai di titik gua berpikir, gua ini apa sih? Oke. Gua nyitain jabang bayi di rahim bini gua pun gua nggak bisa. Iya.
Terus sedihnya gue apa? Apa yang mesti gue sedihin? Iya. Terus gue dengan keadaan sampai bini gue hamil itu dengan keadaan gue enak loh. Ya sama bini gue hubungannya enak ya. Terus apa yang bikin gue sekarang kayak begini gitu? Sampai ibarat di titik dimana Allah niupin ruh situ, bukan urusan gue juga. Gue akhirnya balik bang, tangan diri gue, udah tangan Kalau Allah mau ambil tinggal ambil aja nih. Bukan punya gue nih tangannya. kaki ya. Nanti punya Allah juga. Punya Allah. Nah, gue apa akhirnya gue di situ tuh. Nah. Gue mikir sampai titik itu bang. Terus gue kenapa harus sedih gitu? Iya, terus sampai mikir jauhnya gue. Selama ini gue kenapa ibarat kasarnya senang dipuji? Oh iya. Gue kenapa ibaratnya marah kalau gue dihina? Iya. Situ gue ketawa aja. Tolol gue selama ini. Tolol gue. Kenapa begitu bang gue? Iya, iya, iya. Tapi itu dalam, Bor. Itu dalam. Itu pemahaman yang mulai mendalam tuh. Iya. Dan dari situ setelah selesai semuanya, berangkatlah gue evaluasi ke guru gue. Gue tinggalin bini lu. Oh enggak, udah selesai pas itu ya. Minggu kemudian gue evaluasi kan. Di situ ada satu perjalanan yang emang harus gue jalanin lagi di situ. Next level lah kata. Iya, ya next level. Ya. Lu udah sampai mikir ke situ, udah sampai ke situ ya udah lu jalan terus. Ya memang bertahap lah ya belajar mah. Bertahap. Sampai pada waktu itu gue sampai di titik itu orang anggap gue tuh kayak sesat. Bebas lah. Bebas ya bebas. kan. Cuma emang itulah. Makanya situ ada perjalanan pernah dengar nggak Laila Majnun tuh. Sebenarnya memaknai cinta itu apa sih? Iya. Terus kayak Ibnu Athaillah, Asy-Syafi'i banyak perjalanan sufi. Lu belajar dari situ dah, lu berpikir di situ dia bilang. Karena perjalanan hidup itu sebenarnya bagaimana diri lu dia bilang. Ya, ini pelajaran para sufi nih berarti nih ya. Ya, jadi bahasa karena lebih tasawuf mendalam nih. Bahasa tasawuf dan sufi itu sebenarnya kemurnian sama kebersihan hati bang. Istilahnya kan Iya. sebenarnya, cuman intinya benar belajar memurnikan hati. Sufi itu seorang pejalan sebenarnya. Perjalanan untuk mensucikan hati. Jadi sebenarnya rujukan kita ibadah itu bukan kita kelihatan gamis, sarung, sorban segala macam, nggak itu bang. Tangan cingkrang gitu. Iya, ini orang begini aja ngaku gila loh bang. Ya, kalau zaman dulu yang style begini ini kan jengkol. Oh iya. Tinggal miringin dikit, ya kan. Makanya sepedanya dibilangnya sepeda jengki. Iya, sepeda jengki. Tapi gitu Bor. Pakai side Pelajaran memahami Allah itu yang paling dalam adalah lu ketahui diri lu. Iya. Makanya Iya kan? kalimatnya ada bang. Gimana kalimat itu? Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Artinya Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Allah. Betul faqad sekali. arafa rabbahu fasadal jasad. Dan barang siapa yang mengenal Allahnya, Mengenal. barang siapa yang mengenal Allahnya, binasalah jasad. Jadi jasadnya nggak ada. Tidak salah jasa. Iya. Makanya udah dia bermain dengan ruhnya, dengan hatinya dan segala macam itu ya. Sebenarnya kita emang terkungkung, terpenjara bang. Ya, atau jasad bisa kita artikan sesuatu yang lahiriah. Ya. Ya kan? Jasad itu, Nah, ya. karena Allah itu kan makhluk goib, Ah. maha goib nih. Ruh kita goib, kita nggak tahu, ya kan? Kita percaya adanya udara yang goib, tapi masih nggak percaya juga ada Allah yang maha goib nih. Udara lu nggak bisa lihat, tapi lu percaya ada. Ntar di luar podcast ini kita bahas lagi. Panjang lagi ntar nih. Nih, kayaknya udah lu agak melintir. udah agak dalam ya. Iya, agak Jadi, melintir bang. ntar lagi Iya. di next lagi kita bisa bahas lagi teman-teman. Ntar pada komen ya sama gua. Lu siapa lu bahas beginian? Enggak, ini kan kita cuma bahas Oh, secara iya. Ini perjalanan secara umum ini aja. perjalanan hidup gua sebenarnya guys. Iya. Jadi kita memang di episode ini kita mau membahas lebih dalam tentang itu, cuma dengan gaya kita. Sebenarnya kayak tujuannya sebenarnya kayak kita ngebangun kesadaran aja sih. Ngebangun kesadaran. Bangun kesadaran kalau kita ini cuma makhluk, ya kan ada yang ngatur hidup kita. Iya, nggak usah khawatir. Iya. Lu kalau misalnya khawatir kayak lu ngina Allah sendiri. Nah, itu intinya cuma di situ doang Iya, udah. udah. Panjang lebar tadi kita ngomong gitu. Ya sama kan, maksudnya ya kalau kita pun belum pernah ngalami, terus kita ya kayak gini lah, maksudnya
satu sama lain kita belajar dari perjalanan hidup masing-masing. Itu justru menurut gue pribadi, ya nggak tahu kalau kata netizen, cuma menurut gue pribadi, apabila kita bersinggungan langsung dengan apa yang sudah pernah dia alami, apa yang sudah pernah dia rasakan, itu justru menurut gue lebih berarti ketimbang motivator. Nah, itu dia. Jadi Ini yang istilah katanya pengalaman itu guru paling baik berarti dong. kalau menurut gue pengalaman orang lebih baik. Jangan sampai kita ngalamin. Iya, itu dia. Pengalaman orang aja. Ya tapi kita ngalamin. Iya, Iya, karena gini, ketika lu tegur sama Allah itu perih sumpah. Oh iya, jangan sampai dah. Jangan sampai Allah yang negor. Jangan dah. Lu belajar dari udah punya pengalaman. Iya. Bener, gua ngerasain perih soalnya. Jangan. Makanya dari sekarang lu jangan terjebak zona nyaman. Kalau bisa, ya lu agak berpikir dikit, jangan sampai lu ngalamin. Iya. Kalau misalnya udah di hidup zona enak, zona nyaman, lu jaga. Lu bisa nggak usah amanah. keluar berarti kan? Iya. Kan ada yang keluarlah dari zona nyaman Anda. Ngapain? Gitu. Ngapain? Kalau udah capek-capek cari zona nyaman lu keluar. Dijaga gitu. Maksudnya Itu banyak motivator kusut tuh yang begitu tuh. Tolol. yang asal muasalnya dasar pemikiran nggak tahu dari mana dan banyak aja ngikutin. Itu ngilu tuh dengerin kayak gitu. Ya benar-benar lempeng. dijaga sebenarnya. Kita maksudnya dengan apa yang kita punya sekarang dijaga. Kita hablum minan nasi bagaimana, hablum minan nasi bagaimana. Udah cukup itu aja. Nggak usah neko-neko. Ya sama ini gue juga mau ngebuka wacana netizen nih ya. Kan banyak banget dulu itu bermunculan istilah baik pada waktunya. Gitu. Buat gue itu salah gitu. Karena semua waktu baik sebenarnya. Betul. Ya kan? Benar. Nggak ada yang baik pada waktunya. Kan balik lagi ke yang tadi di awal. Iya. Gimana kita nyikapinnya. Nah itu. Nah gini, ya di situ. sebenarnya kalau misalnya kita paham dan kita sadarin, kita ini udah didoktrin dari hal-hal yang sebenarnya di luar jangkauan Islami. Mana kita kenapa harus ngaji? Iya, Kita mengkaji, harus, memahami lagi semuanya ke arah yang benar ya. kan kalau di Gua Hiro itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan apa namanya wahyu pertama itu apa sih? Iqra. Iqra baca itu yang dibaca apa? Semua nggak bisa baca tuh ya. Pertama dia ibaratnya nggak bisa baca, Nggak bisa baca tulis, nggak bisa ya. tulis. Terus yang dibaca apa? Tulisan aja nggak ada. Baca situasi, baca kondisi, itu yang Terus? dimaksudkan kan. Dilanjutin tuh dengan beberapa versi dari ulama-ulama sufi dulu. Ada yang baca Iqra kitabaka binafsi. Baca kitab dirimu sendiri. Baca tentang diri kita. Nah, terus ada yang bahasa lagi Iqra birabbikal ladzi khalaq. Iya. Bacalah dengan Nama Tuhanmu. Nah, berarti dalam artian di situ sebenarnya lu baca dengan menyertai Allah. Yes. Dan Allah sertakan dalam hidup lu sebenarnya. Yes. Harusnya. Semua Iya. hal. Walaupun ya dalam hidup lo itu ya Allah. Bukan baca dengan ego lu. Usut tadi. Iya, bener tuh pemahaman itu. Baca dengan menyertakan Allah. Iya. Semua nih yang ada di alam ini tuh Allah yang nyiptain, ya kan? Segalanya, nggak ada satupun yang lewat. Apapun itu ya, nggak ada satupun yang lewat. Ini Mau semua Allah nikmat, nyiptain. mau berkah, mau Semua. cobaan. Mau pohon, batu, bisnis lu, istri anak lu, semua ya, Iya. kerjaan lu itu semua Allah yang ciptain tuh ya. Allah semuanya. Iya. Makanya jangan terjebak kayak dogma-dogma doktrin-doktrinan kita. Makanya kita, gua inget banget, ya bukan nyalain bokap juga, bukan nyalain orang tua gua ya. Waktu dulu gua kecil sering diomong sama orang tua gua, tidur jam berapa ini? Besok sekolah. Besok sekolah. Ya. Kalau misalnya kamu nggak sekolah, besok jadi apa? Sering ya gitu ya? Ya, itu sebenarnya udah bahasa inian tuh ya, bahasa yang salah. Ada nggak ya? sih orang tua yang bilang tidur besok subuh kebangun apa kesiangan? Nggak ada tuh, jarang, ada tapi jarang. Nggak ada hal yang benar, tidur supaya besok bisa bangun subuh, Nah, bukan besok sekolah. besok berdoa ke Allah biar ibaratnya hidup enak. Jarang. Jarang, iya benar. Pasti kita didoktrin tentang dunia terus. Ya, tentang sekolah, tentang pengen jadi apa ya. Bukan tentang bersyukur sama Allah, Ya, akhirnya bukan kan tentang Akhirnya yang dari benang merah kita kayak ditarik jauh. sebenarnya. Oh iya benar, memang doktrinasi dari dulu Dulunya tuh begitu. turun terus ya ke kita, Termasuk anak kita. iya, termasuk diri kita sendiri. Iya, hasil Kekhawatiran doktrinan. tentang dunia akhirnya. Makanya kita ya akhirnya memahami dan mengerti kenapa sih orang bisa begitu. Ya emang dari awalnya begitu. Iya, dan ini nggak bisa salahin Nggak itu bisa salahin. karena ketidaktahuan. Itu udah hukum malam sebenarnya. Iya, dia memang ketidaktahuan ya. Makanya nih kita belajar nih di sini nih dengan ngobrol ini kita belajar.
kita putusin tuh dogma yang salah tadi, dogma yang salah kita putusin gitu. Nah kalau itu Biar agak dombanya nggak tersesat. ya bener, para domba-domba tersesat. Dombanya sembelih. makanya Kemana haji, pentingnya ngaji itu Mengkaji kalau gue sih lebih. jadi bukan ibaratnya apa ya bahasanya Nah, tapi kita kadang- ngaji kayak baca tapi Quran kadang- doang iya. turut Kadang gini loh bro, ada juga apa ya, kalau ketika semuanya nggak sesuai ekspektasi, itu terkadang memang ada beberapa hal. Beda ini mah kajiannya. Begitu. Iya, bener, Oh, beda paham gitu ya. bener. Aliran mana nih? ya itu kan Ya ngajinya di YouTube. Ya. Nggak ada ustadznya. Enggak ada Ustaz. sanatnya kemana itu Kesana tuh. itu maksudnya emang Iya, tapi nanti kita bahas lagi lebih jauh kalau buat sampai ke sana, ke sini, sana, pokoknya. tapi emang benar ya dalam perjalanan hidup kita emang penting banget punya guru men. Nah iya penting makanya. banget punya guru Biar nggak salah tafsir, nggak salah mengartikan. itu dia Udah Jangan- kita pergi ke gurunya dia, kita podcast dulu. nggak bakal mau lah ngaco On cam gitu. Oke. Ya, yang jelas sih basic kita tetap kalau untuk orang Islam yang menurut adalah Quran sama hadis. betul Nggak ada tuh aliran N apa, Nggak ada, aliran nggak ada. U apa, Jadi- gitu, aliran apa itu nggak ada jadi kalau aliran, Islam tuh nggak ada aliran. bahasa gitu. Sundanya tuh sing hade Nah, sing hati-hati hati-hati, betul. hati-hati jadi maksudnya Islam nanti akan terpecah menjadi 77 golongan, 73 golongan. 72 itu di luar ahli sunnah wal jamaah dan yang selamat itu ahli sunnah wal jamaah. Nah, Insya bukan berarti pakai tagline ahli sunnah wal jamaah ya, buat yang dipakai jadi tagline ya. Maksudnya rujukan dari dalam artian ya Quran dan hadis. Quran dan hadis tadi. Jadi Islam itu cuma satu sebenarnya ya. Satu. Yang rujukannya cuma Quran dan hadis. Yang 72 itu punya kepentingan lain. Nah, terserah deh tuh ya gitu. Ya, Makanya jangan kusut ngikut-ngikutin yang Iya. begitu. Ya karena kan yang satu ya itu, karena Islam itu kan rahmatan. Lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin. Ya. Ya. Alamin loh berarti. Alamin. Alam. Nah, bukan cuma buat orang Islam berarti Bukan. kan? Berarti untuk seluruh alam. Seluruh alam. Jadi gini, Betul. lu mencintai makhluk Allah dalam tanda kutip dan ibarat di garis bawahnya di caps lock gede. Makhluk Allah, berarti itu semuanya. bener. Nggak peduli lu Buddha, lu Hindu, lu Chinese, jangan Mau begitu. pohon, mau orang ya Iya, kan. jangan. Mau Lu- gunung. Lu metik tumbuhan aja itu harus disertai syahadat sama bismillah. Iya betul. Adab. Punya adab. Iya. Sama yang nyiptain ya. Nah. Karena daun tuh selembarnya tiap hari itu dia zikir, Bor. Betul. Dia zikir, Setuju, Bor. Jadi setuju. hati-hati lu kalau motong pohon apa segala macam, baca bismillah dulu, minta izin sama Benar. punya, iya kan? Bukan Kalau nyiptain. bukan minta sama jin, Ya, bukan. minta izin. Karena mau bagaimanapun dia ini ibaratnya bisa menghasilkan oksigen Nah itu untuk kita. betul. Kalau dalam runtunan alam itu alam ini dia selain manusia, balancingnya. dia itu kakak kita. Iya, dia lebih tua dari kita. Lebih tua. Dia udah muncul duluan di bumi. Kalau misalnya dia ngamuk bagaimana? Lu, Kayaknya. aduh, Anak ada baru yang- ya, anak baru. Di bocor, ubun-ubun. Dia udah duluan dia udah kita ya pohon ya kan. Makanya jangan kencing sembarangan. Nah tuh, Adab tuh. kencing ya di kamar mandi, jangan suka kencing tuh di pinggiran got segala macam, Terus jangan. kalau misalnya pipis tuh cebok. Nah itu juga betul. Iya. Jangan sampai bau pesing di pojokan terminal ya kan. Hati-hati, amalam tuh hati-hati. Iya. Makanya di situ kalau misalnya kita bisa sebut ada yang namanya hukum kosalita, Bang. Kosalita. Hukum kosalita itu hukum sebab akibat. Ya. Apa yang kita udah pernah lakukan itu pasti akan balik. ke diri kita sendiri. Itu hukum alam yang udah nggak bisa diganggu gugat tuh. Memang udah fitrah aja udah Iya. itu. Karena emang cara bekerja alam begitu, Bang. Cara bekerja alam gitu. Apa yang kita udah lakukan pasti kita balik ke diri kita sendiri. Nah, sebenarnya memang di Quran juga ada tuh. Iya. Segala sesuatu yang lu lakukan walaupun sebesar biji zahroh nih, biji yang kecil bener Iya. tuh ya, itu lu akan dapat balasan itu. Betul. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk kan gitu. Makanya jangan ibarat kita hitung-hitungan Ya. sama Allah tuh kalau misalnya mau ngelakuin ini ntar kita dapat pahala lah. 7 kali lipat, apa kali lipat. Suka Allah kasih berapa ya kan? Pakai di itu. Itu hitung-hitungan. Terus kalau misalnya di print out ya nama Iya. dosa kita, Iya. Ya banyak kan. Kagak tembus nih. Enggak, bukan masalah nggak tembus, tapi memang nggak dapet. Enggak beres. Nggak dapet.
bayar cicilannya nggak dapat ya. Baru segitu ngelakuin kebaikan aja kan kalau di print Gitu. nggak habis tuh. Udah pernah itu. Kakak buat bayar cicilannya nggak dapat itu. Ya, contoh sedekah Jumat aja. Iya benar-benar. Nih, Kalau udah kan Jumat ya. diadain. Di kantor kita ada 3 lembar nih. Iya. Lembar 1000-an ya kan, 2000 deh yang paling kecil ya. Lembar 10.000 apa 100.000 nih. Asli gue dari 2.000 bor. Ini banyak nih. Iya Karena kan? nggak yakin. Enggak, gue juga masih begitu soalnya. Ya, yang bener kan. Ya, yang mana ini sebenarnya nggak masalah. Nah, gini nih. Kelasnya yang penting kan. Ini bang, yang gue pahamin masalah sedekah itu semuanya pasti tergerak bang. Karena gue pernah ngalamin mengkaji dari diri itu ya. Ketika gue ingin mengeluarkan sesuatu itu niat awal pasti ingin memberi. Niat awal ingin memberi, apa ingin diberi? Ingin memberi. Setelah memberi. Ingin memberi. Oke. Niat awal tuh ketika kita melihat sesuatu hal yang ingin kita beri, bantu Oke. itu niat awal tuh. Seharusnya segerakan. Segerakan. Ketika nanti lu entar itu setan udah masuk tuh. Iya. Oh iya. Ini Bisikin yang sana sini nih ya. Iya. Itu ntar kalau gue kasih tadi begini lah gitu ya gitu tuh. Padahal Iya. Pak, udah kasih aja ya. Iya. Padahal emang iya, enggak padahal emang iya. Terima kasih gitu lu tai. Iya benar bang. Iya. Niat yang kedua, bukan niat kedua, maksudnya di next berikutnya ya maksudnya sama aja ya. Ketika niat awal lu di entar akhirnya begitu. Jadi Itu banyak- pernah gua alamin nih. Jadi banyak bisikan-bisikan Itu. deh, yuas wisu Iya, durinas. itu. Aduh. Sebenarnya akhirnya apa? Lu ngadepin diri lu sendiri. Iya. Kasih jangan. Itu. Udah kantongin lagi. Akhirnya nggak jadi. Ini malaikat udah begini aja nih. Ya, kasih jadi dah baru mau catat. Dari niat udah mau nyatet nih. Iya. Enggak, kan dia tuh ada tabel itu. Niat, dicontreng udah niat, dicontreng. Iya. Pas lakuin ya kagak. Sobek kertas. Sampai kan kagak jadi lah. Males. Coba itu. Bener-bener aja udah cukup panjang nih ya Udah kita. agak sempet juga. Makasih ya udah ganggu waktunya nih buat semuanya. Bang Doble, Boleh. Bang Uya. Jadi terima kasih buat teman-teman udah nonton. Mudah-mudahan podcast hari ini bermanfaat Amin, ya. amin. Bisa ngebuka wacana kita semua. Wawasan. Wawasan. mulu ntar Iya, nggak jalan-jalan. wawasan ya. Wacana mulu. Janganlah wacana mulu. Wawasan. Wawasan. Oke, Jangan siap. wacana mulu. Oke. Iya. Gua Uya. Gua Gepeng. Gua Bang Doble. Bang Doble, Bang Endi, ya kan? Endi, iya, Bang Endi. Oke, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sehat-sehat semua. Di episode berikutnya. Amin.